Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua ya. Di kesempatan kali ini kita kembali akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu mualaf terfavorit di TikTok dan YouTube ya. Yaitu siapa lagi kalau bukan Koronal Wijaya ya, alias Papa Rena. Ya, kalau boleh tahu nih kok, ceritanya Rena tuh nama anak ya? Iya, nama anak. Oke, jadi menggunakan tradisi macam orang-orang biasa lah ya. Mama Rena, Iya, Papa Rena gitu ya. iya. Wih, udah Indo banget ini. Biasa Chinese nggak gitu soalnya. Masa sih? Enggak Jarang. ngikutin si istri kan. Dia kan kayak gitu, ya udahlah. Jadi Ikut istri juga. dipanggil apa? Mama Rena gitu ya. Iya, Oke, jadi sekarang kalau boleh tahu nih kok, ini tambah banyak tuh jualan di belakang tuh. sama-sama aja nih. Sampel-sampel doang. Oh, belum tambah banyak? Belum. Masih itu aja tuh. Siap, siap. Ada buku tuh. Nah, tuh. Ada buku juga ya. Kalau boleh tahu nih kok, kenapa nggak jualan sendiri? Maksudnya buat produk sendiri sih? Buat produk sendiri. Belum kepikiran sih. Belum kepikiran, nggak tahu juga mau bikin apa gitu. Dan apa ya, maksudnya ya belum ada tenaganya aja buat ngurusin itu. Jadi lebih fokus ke affiliate. Karena misal kalau satu saya misal bikin produk nih, ya berarti waktu saya harus full di sana dong. Sedangkan kan belum tentu bikin langsung buat nutupin bulanan kan. Iya, setuju sih, karena memang startingnya itu kan lebih ribet, apalagi merek sendiri ya, lu harus Tuh. nyetok, harus mikirin gimana supaya laku. Netoknya sih yang agak ribet sih memang. Tapi mau di Mado nih naik-naik aja terus nih. Kalau mau dibilang naik, naik alhamdulillah sih. Cuman kan gini kok, waktu bulan pertama kan cuma 2 jenis tuh produknya. Nah, Begitu nambah stoknya varian, bingung. naiknya itu tidak seperti ekspektasi gitu. Kemarin kan kita mikir 2 varian ini akan tetap orderannya. Ya, minimal tetap aja deh, minimal jumlahnya tetap. Ya, Terus dengan varian baru akan naik gitu kan. Ternyata kan tidak seindah itu juga gitu. emang. Kadang kalau usaha tuh kadang kayak gitu tuh. Ya, tapi nikmati lah. Aku bilang sih kita nikmati aja prosesnya, dan ya sekali lagi kalau aku sih lihatnya ya, ini kan niat awalnya memang untuk di-share ke teman-teman mualaf sih sebenarnya kok. Aku buat itu bukan untuk aku sih sebenarnya. Maksudnya bukan untuk aku sendiri gitu. Jadi aku pikir aku kan lagi ada mau bangun mualaf center tuh. Lagi mau bangun mualaf center di mana aku lihat banyak teman-teman mualaf yang ada di Jakarta itu banyak yang istilahnya gini, udah syahadat, udah diajarin sholat, udah selesai gitu. Dan mereka tuh banyak yang akhirnya tuh murtad lagi, kembali lagi ke iman lamanya gara-gara nggak nemuin circle. Jadi nggak ada circle yang cocok sama dia. Karena kan kalau dia ikut pengajian kadang nggak nyambung gitu. Lu rasain nggak kok? Misalnya kayak contoh lu baru mualaf, lu ikut pengajian susah kan gitu. Maksudnya dunia itu benar-benar Pasti beda. susah. Pasti susah. Cuman sekarang kalau dulu kan saya kan bisa dibilang apa ya, nggak ada yang tahu kalau saya mualaf tuh. Jadi untuk pengajian pun saya juga nggak coba ikut. Cuman terakhir mulai aktif di masjid dekat rumah, aktif, terus diajakin jadi pengurus di sana. Nah akhirnya sekarang tuh tiap maghrib ke isya tuh biasa ikutan ngaji di situ. Jadi mungkin lebih bagus kalau coba bergaul di daerah-daerah masjid sekitar gitu. Iya, tapi kadang gini kok, nggak semua orang itu tipikalnya tuh gampang gitu gaul. Kalau kayak Papa Rena nih atau Koronal ini kan kita lihat nampak tipikalnya tuh, maksudnya gampang bergaul lah, gampang bergaul dengan semua orang, cepat gitu, cepat beradaptasi. Tapi kan ada orang yang tipikal kayak introvert juga gitu kan, dan banyak gitu orang-orang introvert. Loh, saya introvert juga loh sebenarnya. Loh, tapi lu maksudnya untuk bicara mau gitu? Ya mau aja. Kan udah kelanjur juga nyemplung nih kan.
Dari circle nih, dulu circle-nya gimana kok? Sebelum mualaf sama setelah mualaf? Kalau dulu circle-nya paling teman-teman SMA. Cuman emang terakhir-terakhir kan emang udah jarang keluar rumah juga kan. Soalnya saya kan berapa tahun itu kan ngurusin papa sama mama tuh. Oh ya, yang Habis sakit. itu, Ya. nah, habis itu keluar, ya udah circle baru lagi. Ya, jadi aku dapati gini kok. Banyak itu yang udah mualaf itu balik ke iman lamanya karena pergaulan dia itu masih pergaulan lama. Jadi contoh masih gabung sama teman-teman yang makan babi, minum gitu kan. Jadi lama-lama setiap hari ikut, ya lama-lama tergoda juga gitu. Apalagi saat dia down, kadang-kadang gini, pas lagi down itu yang doain malah pendeta, yang doain malah teman-teman Kristen Iya, gitu. iya. Misalnya pas dia ada pergumulan atau lagi ada masalah lah. Pas lagi ada Iya, masalah pasti. itu kan namanya orang ya. Biasanya kan curhat ke teman ya. Betul nggak? Namanya curhat ke Betul. teman. Terus teman bilang, ya lu salah sih, siapa suruh lu ikut Islam? Coba lu ini kembali ke Kristen gitu kan. Coba doa kepada Yesus di gereja gitu kan. Nah, mungkin awal-awal ya dia nggak mau gitu. Tapi begitu masalahnya makin berat, nah ikut gitu kan. Ikut Dan ini nyoba-nyoba kan. bukan satu dua Nyoba. gitu. Iya, nyoba-nyoba gitu kan. Nyoba-nyoba karena bingung juga kan. Udah buntu, ya udahlah tes gitu kan. Tes sana, tes ini. Jadi kayak teman-teman tuh jujur ya, aku kadang-kadang kecewa gini kayak teman-teman bilang, "Oh, imannya lemah gitu kan." Kayak contoh ada orang sakit, dia didoakan pendeta. Wah, siapa apa? Masa dibilang, "Wah, imannya lemah." Ya, masa dia mau didoakan sama pendeta? Lah namanya orang udah sakit lama. Udah hopeless gitu kan. Udah hopeless, Iya. tiba-tiba ada yang bilang, "Wah, pendeta sana bisa buat mukjizat." Ya dia mikir gratis kok. Ya udah tes gitu kan. Gratis juga. Orang nggak ngecoba-coba gitu. Jadi banyak tuh kayak main-main apa ya, langsung main nyala-nyalain gitu. Ini yang aku kurang setuju dan menurutku ya kembali kita harus bukan hanya syahadatin orang, tapi kita benar-benar tuh harus jadi kayak rumah kedua gitu. Iya, bisa bikin komunitasnya lah, bikin komunitasnya yang nyaman gitu. Aku ambil contoh yang di Semarang kok. Jadi kemarin tuh kan aku ada ke sekolah mualaf Semarang tuh, binaannya TMII ya. Jadi di situ tuh mualaf centernya tuh benar-benar jadi rumah kedua. Jadi rumah kedua. Jadi kalau di tempat lain kan kayak mualaf center itu kayak kantor gitu kan. Ini bukan kantor Iya, gitu. iya. Ini lebih ke homey gitu. Jadi mereka tuh kajian setiap Sabtu Minggu, ya. Begitu udah Sabtu Minggu, hari biasa pun mereka ngumpul. Aku tanya kenapa hari biasa pun mau datang gitu. Padahal lagi nggak ada kajian. Ya karena nggak tahu ngapain di rumah, dibilang mending di sini gitu. Ya, daripada di rumah sendirian, ya mending di sini kan. Ketemunya semua mualaf-mualaf di mereka tuh saling menguatkan. Jadi misalnya ada mualaf baru nih yang dikucilkan sama keluarga. Nah, yang dia ajak ngobrol tuh ya orang-orang yang pernah mengalaminya gitu. Tapi kan kalau contoh nih mualaf center yang ada sekarang, misalnya pengurus-pengurusnya pun bukan mualaf ya. Begitu mualafnya curhat, kadang nggak nyambung gitu, karena dia nggak ngerasain, betul nggak? Kayak contoh nih, Ah, betul, aku betul. curhat ke Koronal, dan aku dengar cerita bahwa Koronal juga pernah alami gitu, udah pernah ngalami yang aku rasain gitu. Pasti kan Koronal ngomong apapun aku lebih gampang terima kan, lebih gampang istilahnya. Betul. Oh iya ya, Pasti. lu juga pernah hadapi gitu. Pasti kalau dibandingkan yang belum ngalamin pasti mau direspon gimana gitu kan. Sama kayak kemarin tuh saya sempat nge-live jualan kemarin. Tuh ada yang ini curhat juga kurang lebih. Saya udah 1 tahun nggak ke gereja, tapi dipanggilin suruh tobat katanya. Connect gitu. Karena saya pun mengalami waktu itu disuruh tobat lah inilah. Apa yang mau ditobatin? Gitu. Macam baru maling ayam aja ya. Iya. Nggak apa ya, introspeksi diri gitu. Apa ada yang salah gitu di gereja sampai nggak mau ke gereja lagi gitu. Kan beda ininya. Kalau ini kan sudah menjudge, kamu tobat gitu. Loh, saya salah apa? Nggak salah kok. Ngapain disuruh tobat? Jadi aku sih rencananya pengen buat yang kayak di Semarang. Jadi di situ mereka, kalau yang kayak Semarang kan mereka jual Tupperware tuh. Jadi ibu-ibu tuh jual Tupperware, jual makanan, rame-rame mereka di situ.
Jadi aku pikir bagus juga sih, jadi mualaf-mualaf ini yang nanti akan nge-packaging, ya mereka yang bagian ngurusin semua lah. Aku cuman bantuin promosi, ya aku cuman promosi, mereka yang ngurusin jualannya, mereka yang live sambil jualan, mereka yang ngurusin semua lah operasionalnya gitu kan. Ya Iya, sistem iya. bagi hasil lah. Kita bukan munafik juga ya, nggak mungkin kita bilang oh untungnya untuk mereka lah, modalnya dari saya gitu kan. Pasti bagi Iya. hasil aja. Jadi nanti kita akan jual kopi, kita akan jual yang lain-lain juga. Ada affiliate-nya nggak? Tetap kalau affiliate tetap kok, tetap kalau affiliate kan tetap. Jadi itu kan tambahan ya. Jadi kupikir kita akan main segmen yang lain lagi gitu. Aman aman. Dari Boleh sih, boleh tuh kopi. ya karena kan netizen kita juga banyak kan ngopi kan. Iya. Apalagi terus- nonton komal-komal sampai subuh kan. Iya, penonton kita tuh lebih banyak yang ngopi daripada minum madu. Itu udah Curhat pasti. ini. Betul nggak? Lebih banyak yang ngopi pasti daripada yang minum madu kan? Itu kan Pasti, Apa? pasti. ya ngopi itu kan hal yang biasa gitu. Terus cuman yang jadi problem cocok nggak gitu sama mereka rasanya? Karena kan banyak juga orang kan kopinya kopi sasetan yang istilahnya yang tau lah kelasnya kan beda gitu. Jadi kita mau buat tuh kopi yang dari yang bawah sampai yang atas. Dan alhamdulillah kan aku kan basicnya di Aceh kok. Ya basicnya di Aceh. Jadi memang banyak teman-temanku itu memang pemain kopi. Jadi kita ambil Kopi kopi gayo. gayo tuh gampang, iya kopi gayo. Terus Sidi Kalang juga kan, Heeh. ya kopi Sidi Kalang. Terus beberapa kopi yang lain juga kita bisa kok. Jadi mungkin dari situ sih nanti. Oh iya, gini kok Jo. Itu saya berapa kali nge-live ya. Banyak yang nyaranin madu pulu-pulu. Nggak ada rencana gitu mau bikin madu pulu-pulu kok Jo. Jadi nanti gambarnya muka Paparena gitu, yang dibikin gemoy. Komisi 10% ya. Siap, aman. Oh boleh juga sih pulu-pulu ya. Cuman aku Iya. bingung. Ya Apa jenis ya? madunya mau dibikin apa nih? Apa ya? Adanya apa lagi sih? Kayaknya udah diborong semua ini. Enggak banyak jenis sih. Jadi apa ya? Jadi ada yang lebih ke arah asamnya kuat, ada yang lebih ke arah ada wangi apanya gitu kan? Karena kan banyak jenis madu sekarang. Dan masih banyak yang kita nggak keluarin gitu. Aku kayak kemarin kan kita kan supply-nya jadinya beda kok. Jadi kayak kemarin kan awalnya kan aku ngambilnya dari temanku punya tempat tuh yang mualaf-mualaf Baduy ya, binaan-binaan dia punya mualaf Baduy. Terus aku sekarang nambah dari petani di Pati. Rupanya ada netizenku rupanya dia petani madu. Jadi kemarin dia nawari, kok aku juga ini loh, ya, juga ternak madu gitu kan. Terus ya wes gitu kan, aku bilang kirim sampelnya. Nah, terus yang lain juga pada ngontek-ngontek gitu. Bahkan kemarin ada yang juga nawari jualan kulit inilah, kulit itulah. Cuman kupikir kalau yang terlalu aneh-aneh, ya aku nggak berani nyetok, aku bilang. Bener juga sih, iya. Kalau lu mau titip nggak masalah gitu kan, tapi kalau gua nyetok kayak kerajinan kulit itu kan susah kok kan, apalagi jenisnya banyak kali gitu. Heeh. Agak ribet emang ini. Iya kan kita Apalagi juga kalau harus nyetok. apalagi nyetok gitu kan, dan masalah ada 10-an tipe lagi gitu. Lah gimana saya nyetoknya gitu? Bukan fast moving masalahnya kan, bisa satu itu bisa sampai 2 bulan 3 bulan nanti lakunya gitu. Betul. Nah, jadi serba salah. Tapi ya udahlah, nanti kita coba pikirin apa lagi gitu yang cocok. Tapi Papa Rena sendiri nih, sekarang kulihat kan cukup makin banyak disenggol nih, karena makin terkenal, makin banyak yang nyenggol-nyenggol. Nah, gimana tuh pendapatnya? Ya kalau mau senggol aja. Lagian kan apa ya? Saya kan nggak nyenggol gimana juga. Kan dari kalian sendiri yang ini. Kalau masalah Tapi kemarin- senggol santai aja sih. Tapi kemarin sampai ini Sofiatul Edis itu nyenggol tuh gimana tuh? Nggak apa-apa, santai aja. Nggak, kok Kalau bisa mereka sampai mau gitu? Kan sampai di komentar itu, woi lu Cina gitu kan. Udah jadi rasis tuh. Ya nyantai-nyantai aja lah. Kita kan apa ya, masih banyak cara untuk membalas mereka. Tapi nggak kepikiran terjun ke dunia diskusi atau debat? Sebenarnya kepikiran sih kok. Cuman satu hal ini
kalau saya terjun ke dunia diskusi atau debat, cara berpikir saya itu pasti berbeda dengan yang sekarang. Kalau saya pernah kan saya coba berpikir untuk debat gitu, analisa cara debat kayak gini. Konten saya, cara berpikirnya kan beda. Jadi pas saya bikin konten itu agak beda feel-nya gitu. Iya, cuman Dibanding kalau kalau udah masuk dunia debat ya totalitas sih, jadi nggak bisa fokus jualan sih. iya. Kalau saya nggak jualan tuh mati juga entar. Nggak juga, tergantung ya. Kalau lu sukses debat bisa jadi lebih lancar gitu. Aduh, nggak tahu deh. Mas saya nggak mikir sih, karena pasti jalan pikiran saya dalam menjawab itu pasti udah berbeda banget kalau dibanding dengan yang konten ini. Karena pernah nyoba, kontennya jadi nggak jalan pikirannya agak berbeda. Jadi agak keras gitu ya. Iya, Sekarang kan masih ketawa-ketawa modenya gitu ya, masih ketawa-ketawa. Kalau nanti kalau debat jadi mulai darah tinggi. betul. Karena saya tuh sebenarnya nggak, kalau debat ya, apalagi orang ngeyel, nggak tahan saya. Sedangkan kalau masalah itu kan lebih menyerang psikologi ya. Apalagi kalau ngelihat saya cuma ketawa-ketawa kayak gini, sakit tuh hatinya. Iya, karena Coronel ini kan tipikalnya orang lihatnya karena lu ketawa gitu kok. Tapi kalau lu jadi emosi, jadi aneh gitu. Nah itu dia. Tapi kemarin nggak ngetes tuh, waktu edis komen-komen dikasih naik aja edisnya gitu. Enggak sih, karena kemarin kebetulan saya udah mau closing juga kemarin. Datang dia, penuhan bangke katanya. Langsung aja saya tanyain kan, gimana pondasinya, udah jadi belum? Oke. Ini ada Sal Pasaribu nih. Ya, assalamualaikum buat Sal Pasaribu yang baru Assalamualaikum, menikah. Mas. Aduh, gimana kok? Ya. Kalau saya seperti biasa aman terkendali 86. Masya Allah. Apa yang mau disampaikan Sal setelah menikah? Nah, kok kok kayaknya gitu? bisa jadi penerima satu madu hitam nih, Ko Jul. Kemarin coba sama Ko Julio sudah. Oh udah. Tapi dia bukan Nggak manis. enak. Nggak enak, karena sedikit. Emang pahit Ya kan dia. kok. Lu ambil yang akasia ya. Apa kok? Aku lupa yang apa. Yang akasia ya? Atau yang pahit? Yang bentar-bentar. Enggak, madu. Ya jenis. Maudi. Loh itu kan nama mereknya. Maksudnya Iya. tipenya apa? Tipenya Oh, kan ada 6 tipe dia. Nggak tahu sih. Madu apa ini? Dia nggak enak karena dikit kok. Kalau banyak mungkin enak kali. Wah, mantap. Ya kayak Nah, kores itu lah dia. kalau lanjut minum. Nih, makanya ditambah diirit-irit sekarang nih. Sisa segini dia. Aku segini. Belum diminum berapa hari lagi. Ditahan dulu. Oh, madu murni itu yang biasa. Masalahnya kalau ini habis, terus saya pakai display apa? Botol kosong dong. Kopi. Kalau isi kopi. Minyak gemuk hitamnya sama. Yang ini minyak gemuk kok ya. Yang ini minyak. Jadi mungkin dari Sal ada yang mau disampaikan nih setelah nikah? Kan nikah Islam sama nikah Kristen beda. Ya kan aku nggak pernah nikah Kristen. Masa kan ngebandingin keluarga lu kan pasti liatin, wah nih nikahnya kok beda gitu kan? Enggak lah, kan banyak juga keluarga-keluarga yang Islam. Banyak juga. Jadi nggak, maksudnya yang beda tuh ya sebenarnya kalau menurut daripada ajaran kan di Islam kan memang ada ajarannya. Syarat-syarat pernikahan tuh ada, sementara kalau di Kristen itu kan nggak ada. Itu pun ada punnya berdasarkan daripada ini adat. Roma. Harus begini. Kalau mengikuti tentang Kristen nggak ada.
Mereka tuh berdasarkan dari adat. Kalau Mandailing, Pasaribu kan Mandailing kan? Nggak Toba. Pasaribu, oh ya Pasaribu Toba. Kalau di tempat lu, kalau yang Kristen, berapa itu babi yang dipotong? Kalau Kristen? Tergantung kok. Misalnya dia mampu lembu, lembu. Tapi pada umumnya Kristen-Kristen ya pasti babi kan kayak gitu kan. Ya kan Rakyat mahal Kristen. sinamotnya. Gimana kok? Sinamotnya kan mahal juga ya. Sinamon? Enggak sih. Itu tergantung ini pernikahannya sih. Iya Kalau tergantung dia misalnya kayak eh sinamotnya mintanya berapa ya sanggup suaminya gas. Sama kayak di ini juga. Tapi kalau di Islam kan ada kemudahan dia. Yoi. Siap. Kalau boleh Penjual tahu, madu kumpul katanya. Gimana kok? kalau Papa Rena nih waktu nikah kemarin nih, keluarga ngelihatnya gimana tuh bibi atau Eh, kalau keluarga dari papa jujur agak gimana gitu ya. Karena mungkin mereka lebih keras. Dan dari keluarga dari papa pun nggak ada yang datang waktu resepsi itu di Jakarta kemarin kan. Oh, tapi undang nggak? Undang dong. Nikahnya kemarin di Jakarta, bukan di Makassar. Bukan di Jakarta kemarin. Di Oh, Jakarta. dari Jakarta. Jakarta Pusat. Anak ya rasanya. Kalau aku undang orang tua datang, alhamdulillah datang. Mungkin gara-gara udah lama ya. Udah kan udah 6 tahunan ya. Tahun lebih. Ya, mungkin kita pun juga mau apa nggak ada kayak aku tuh nggak ada ngasih bertentangan lagi itu. Nah, ketika di Islam kan mengajarkan beda iman itu bukan berarti harus memusuhi keluarga kan begitu. Ketika memerintahkan samina wa ta'na kan tetap kecuali disuruh murtad. Nah, itu baru kita bisa menolak dengan ini mudah kan kayak gitu. Nah, jadi mungkin datang orang tua kemarin alhamdulillah. Syukurlah dibilang datang orang tua. Plus nah, kalau Jadi- di mereka kan enggak ajarannya kan ya. Jadi kalau apa keluarga-keluarga yang dari paman bibi datang Sal? Beda, cuman bapak mama aja memang diundang karena prinsip aku gini kok, saya tuh nggak butuh orang lain. Ya nggak butuh orang lain yang apalagi nggak seiman gitu, nggak butuh. Istilahnya gimana kok? Kan ngundang doang kan nggak masalah, masalah dia datang nggak datang kan Iya, urusan oh. dia. Iya, undang doang tuh kan udah disampaikan sama orang tua gitu. Kalau misalnya nggak Ya, datang nggak fair. datang terserah gitu. Tapi misalnya kayak saya diceritain sama keluarga kemarin gara-gara masuk Islam gini-gini, saya tuh bilang saya pulang ini nggak mikirkan mereka, saya bilang. Saya tuh pulang ke rumah tuh hanya mikirkan orang mama sama bapak dan keluarga. Kalau enggak ngapain aku pulang, aku bilang. Jadi aku tuh kalau setiap mereka bilang kan, kayak gini gimana sama keluarga gini-gini. Emang mereka orang tuh pedulin kita gitu. Saya balik tanya gitu lagi. Kalau mereka nggak pedulin kita, terus kita mempeduli mereka, siapa pula mereka gitu. Kan biasanya kan kayak gitu. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam Iya, sendirian. iya betul. Jadi ya teman-teman apologet dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nggak kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen,
silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk tergantung tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Nggak minta makan juga kan ya? Iya, kalau saudara seimanku baru pasti ketika mereka menyampaikan ada manfaatnya sama aku begitu. Nggak ada pun manfaatnya berarti itu teguran buat aku. Begitu, karena nggak mungkin dia menyesatkan aku kan begitu ya kalau saudara seiman. Ini ya sulit lah dibilang. Kalau antum kok gimana kok? Kok Julius? Pas nikah kemarin? Aku pas nikah apa ya? Ya aman-aman aja sih. Ya keluarga juga karena jauh ya. Jadi juga pada nggak datang. Cuman ya ngasih ini juga, ngasih ucapan dan ada titip juga sih. Allah. Kalau di Jakarta mungkin mereka mau datang, cuman kan karena di Bandung jadinya ngerepotin gitu dibilang. Dan aku ngomongnya juga 1 minggu sebelum gitu. Jadi orang tuh semua terkejut gitu. Oh. Lalu mepet. Kadang tuh dikasih mepet kayak gitu bukan masalah ininya ya. Kadang tuh males dengerin ininya, omongan-omongannya gitu. Kalau terlalu jauh. Kalau aku sebelumnya udah difitnah duluan kan, udah dituduh duluan, baru awal masuk Islam kan udah dibilang, mana istrimu, mana anakmu? On progress. Iya, bayangin dipikirnya semua orang masuk Islam tuh menikah, bayangin. Kan lucu kan? Terkejut lah aku situ, mana istrimu, mana anakmu? Ya biasanya kan tuduhannya gitu karena perempuan. Ya kalau nggak jabatan gitu kan. Kemarin aku naik ke ini Komal Effendi, yang Effendi Israel. Ya Dia Pendi ada Aceh. tuh. Nah, Aceh itu. Ganti nama dia ya sekarang ya. Jadi Pendi Israel. Iya. Iya. Nah ya aku nggak dikasih aku biar tanya, cuman dia aja yang biar tanya terus. Habis itu udah selesai ku jawab pertanyaan dia, diturunkan aku bayangin. Ternyata kayak gitu dia. Ya lu bilang lah. Kalau menurut Rudy Iskariot, jangan kerja kau bertanya terus kan, nanti jadi idiot kau. Iya betul, kata Rudy Iskariot itu betul. Makanya ternyata pertanyaan narasi Rudy Iskariot itu kebenaran dalam ini. Setiap Kristen ini buka Komal. Sementara kalau Islam kan kadang udah kamu on cam bertanya, ini nggak, dia udah suruh aku on cam, aku on cam. Aku mau bertanya nggak dikasih, bayangin. Coba Kristen naik tempat kita, kamu on cam, silakan kamu bertanya di awal gitu. Karena kita udah tahu ketika kita bertanya nanti nggak nyambung jawaban dia kan kayak gitu. Ya dia mungkin takut ini, takut kayak Edis nanti. Ditanya Kristen blunder pula nih kan? Blunder dia. Karena ada satu pertanyaanku ini kok yang masih ku apain kok bentar deh. Karena ada yang masih di boleh nggak nih buka Bible nih? Ya boleh-boleh aja. Ya bagi teman-teman yang mau beli madu silakan dicek profil Paparena ya. Karena di tempat Paparena ada keranjangnya. Ya silakan diklik. Ya ini ada pendeta mula-mula nih. Lucu juga namanya, pendeta mula-mula. Ini beneran pendeta atau siapa ini? Coba kok. Selamat. Aku biar tanya sama dia. Iya gimana? Halo pendeta. Ya, halo. Ya ada yang mau disampaikan? Pakai ini nggak bisa. Aplikasi toh. Saya mau menyampaikan, mau bertanya. Oh mau bertanya lagi. Iya ini kita pada lagi cerita-cerita doang. Tapi nggak apa-apa lah, silakan. Iya. Oke, ini Kristen dia kok ya? Nggak tahu, aku coba tanya. Mbak Abang, pendeta nih Kristen atau apa? Halo? Biasa ada gereja mula-mula, ini pendeta mula-mula. Bang Ayubi katanya itu masa. Bukan, itu Romo. Kalau Ayubi, Saya-
Ala Yubi nggak mungkin nggak kenal aku suaranya, bosan aku tiap. Bukan Yesus. Apa kata dia kok? Coba bentar kok, apa kata? Putus pendeta mula-mula signalnya. Saya Waduh. Simon Petrus. Ya, nama abang Simon Petrus. Oh, ngeri nih. Batu Iya. Karang. Ya, silakan bang. Bukan saya pengikut Simon Ini Petrus. Islam Kristen. Saya pengikut Simon Petrus. Bukan Islam, bukan Kristen. Kalau Kristen kan pengikut Yesus. Saya pengikut Simon Petrus. Waduh, Terus apa yang mau ditanya langsung kamu nanti? Apalah kitabmu coba? siapalah Tuhanmu? Halo? Ya, jadi Tuhannya siapa Simon Petrus? Saya begini, boleh saya cerita teman-teman, kita jadi teman ya, kita jangan ribut-ribut ya, berteman sambil tukar pikiran, boleh kan toh? Oke. Boleh. silakan. Ceritanya jangan panjang-panjang ya, karena ada yang mau disampaikan sama Ko Julius juga atau sama Ko ini Papa Rena. Silakan. Pertanyaan Ko Julius Jadi, tadi siapa gitu. Tuhanmu? Baru jelaskan nanti. Oh gitu ya. Jadi juru selamat saya ini adalah Simon Petrus, ya. Simon Petrus, tiga pribadi di dalam satu hakikat, Bapa, Simon dan Roh Kudus, ya. Hampir sama, tetapi bedanya yang menjadi juru selamat di dalam diri saya adalah Simon Petrus. Saya berserah diri kepada Simon Petrus. Dialah jalan kebenaran itu. Karena kunci kerajaan surga itu telah diberikan Yesus kepada Simon Petrus. Jadi saya percaya bahwa tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga tanpa Simon Petrus. Karena kuasa Allah yang maha tinggi itu dan kunci kerajaan surga itu sudah tidak ada lagi di tangan Yesus. Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ya, apa yang kau pegang di dunia ini maka akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Maka semenjak saya membaca ayat tersebut, saya mendapatkan petunjuk daripada Roh Kudus di dalam jiwa saya bahwa Simon Petrus inilah yang bisa menyelamatkan saya, ya, dari segala dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Karena Simon Petrus lah yang memegang kunci kerajaan surga, bukan Yesus. Kalau tadinya, ya mungkin Yesus tadinya, tetapi sekarang ini saya sudah berpindah apa itu namanya itu permatokan di dalam hati, patokan di dalam hati saya itu, iya itu maksud saya itu kepada Simon Petrus. Sudah 100% lah Simon Petrus ini sebagai juru selamat saya. Oke, pertanyaannya tadi, Tuhanmu siapa? Pertanyaan Ko Julius. Oke. Makan Ko. Tuhan dan Tuhan saya ini ya, yang menjadi juru selamat saya, yang akan menyelamatkan saya itu adalah Simon Petrus. Oke. Ya. Posisi Yesus di mana kalau gitu? Posisi Yesus. Yesus itu tidak lagi di dalam hati saya, karena Yesus itu menurut saya tadinya ya, aku datang diutus olehnya, ya kan? Maka posisi Yesus itu sudah diambil alih kuasanya oleh Simon Petrus yang memegang kunci kerajaan surga ini. Ya. Jadi sudah 100% saya sudah mantap hati lah saya ini kepada Jadi, Simon Petrus. Tapi kan dibilang yang menghakimi nanti Yesus tuh. Itu gimana, Bang? Oke, saya jelaskan. Ya. Jadi begini, ada ketika Yesus ditangkap, waktu itu mau disalib, ya toh, ada kejadian itu, datanglah Simon Kimere itu, kan Simon Kimere itu datang memikul salib Yesus. Lalu Bang, dia Kirene, berjalan. Bang. Kok abang Ya, pindahin? Abang Kirene pindahin ke itu. kampungnya. Itu maksud saya itu. Gak apa-apa kok, orang-orang juru selamat udah beda kok, bukan Yesus lagi, Petrus. Jadi tolong hargai saya, jangan diketawakan saudara ya, ini iman saya ya. Tolong Setuju. dulu. Ya, Nah, ya. jadi kan Simon
Kirene ini, toh, itulah yang memikul salib. Yesus tidak memikul salib, bukan seperti yang di TV-TV. Ya. Karena waktu itu Simon itu sudah datang kan, posisinya lewat dia itu, Simon Kirene itu lewat. Lalu dipanggillah dia, diberikan di atas itu badan dia itu salib. Ya, salib itu diberikan kepada Simon itu. Lalu Simon berjalan di belakang Yesus. Nah, maka bisa kita lihat di situ, siapa yang memikul salib, dialah yang disalib. Ya, dialah yang disalib. Maka yang mati di atas kayu salib ini, menurut saya sudah 100% Simon itulah. Dan dikuatkan di dalam ayat itu bahwa Simon inilah yang pada kunci keimanan saya ini. Simon inilah saudaraku yang memegang kunci kerajaan surga itu. Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam surga itu tanpa kunci? Nah, tetapi melewati Yesus sebagai jalan. Artinya, Aku mau nanya nih Bang, boleh. Cuman aku yang agak bingung, Abang nih kalau di KTP, kita nanya di KTP, agamanya apa Bang? kalau sekarang aku masih numpang di Kristen, tetapi itu cuma tulisan saja itu. Ke gereja nggak Bang? Setiap minggu ke gereja nggak atau udah nggak? Iya. Aku sudah enggak lagi karena aku sudah dimusuhi oleh tetangga-tetanggaku. Semua jemaat sudah dimusuhi semua. Aku sudah dianggap sesat. Bidat, aku sudah dianggap bidat, tapi itu tidak permasalahan buat aku. Aku percaya Simon Petrus akan menjadi juru selamat dan menyelamatkan aku suatu saat nanti. Siap. Itu Apapun sejak itu. kapan? Sejak kapan Abang apa nih kau panggil Bang Pendeta mula-mula ya? Sejak kapan menyadari itu menjadi Iya, Simon sejak Petrus? kapan? Nah, waktu itu semenjak lebih kurang itu 2 tahun yang lalu, waktu itu di zaman corona, aku itu kena demam. Ya, aku kena demam. Nah, jadi aku itu ceritanya hampirlah aku itu lewat kan waktu itu, mati koid aku itu. Nah, aku minta pertolongan dulu kepada Yesus, tetapi penyakitku semakin parah. Suatu ketika aku mimpi Simon datang kepadaku, sebutlah namaku. Langsung aku sebut, ya Simon Petrus, juru selamat yang maha terpuji. Seketika aku sebut nama Simon Petrus, semua penyakitku hilang semua. Habis impus 4 botol saja aku tuh. Setelah itu beres aku. Tidak ada lagi persoalan itu. Tidak ada lagi persoalan itu. Mantap. Keren. Cuman aku mau bilang gini, Bang Pendeta mula-mula. Kan udah percaya Simon Petrus tuh. Ya, kalau bisa ya terus digaungkan, Bang. Karena biasanya di channel YouTube-ku tuh dulu ya, ini sejarah nih, kilas balik. Jadi dulu orang-orang di YouTube dan di medsos ini nggak tahu tentang oneness. Jangankan Islam ya, yang Kristen aja nggak tahu oneness. Jadi 5 tahun yang lalu yang pertama kali memperkenalkan oneness itu aku di medsos. Itu sampai dilaporin aku. Bukan, kalau Abang kan cuma dimusuhi ya. Kalau aku sampai dilaporin ke Polda itu oleh beberapa pendeta gitu kan, dianggap membawa pengajaran sesat gitu. Padahal yang ngomong orang, Bang. Aku ngasih panggung kayak Bang Pendeta nih. Aku ngasih panggung, yang ngomong Bang Pendeta, aku kasih kesempatan orang Kristen nanya. Ya, terus banyak orang Kristen pindah haluan ikut dia. Waktu itu ada namanya Pendeta Samuel ya. Terus di situ Niken jadi oneness, Herdi jadi oneness ya. Terus rame lah orang jadi oneness. Wah, dibilang kamu ya mengajarkan kesesatan. Ya, besoknya aku pakai lagi tuh cara Unitarian, ku kasih panggung. Cuman waktu itu Unitarian sama Triteos gagal berkembang. Oneness yang berkembang. Nah, zaman sekarang nih Triteos nampaknya lagi berkembang nih, lagi naik daun. Karena pemahaman Edis itu bukan Unitarian atau Saksi Yehova ya. Jadi banyak orang itu nggak ngerti gitu. Kalau Edis itu Triteos. Triteos itu namanya Trinitas Subordinat. Ya, jadi perbedaan Trinitas Subordinat sama Unitarian itu apa? Unitarian tidak mengakui Yesus Tuhan. Kalau Trinitas Subordinat mengakui Yesus Tuhan, tapi derajatnya di bawah. Tuhan minor dia. Karena kan segitiganya Bapak di atas, di bawah ada 2. Ini biar teman-teman tahu. Tapi mana tahu nanti bisa nih Bang Pendeta mula-mula kan lebih aktif untuk mengajarkan. Ya, mana tahu banyak orang yang punya pemikiran serupa nanti akan ikut Bang Pendeta mula-mula. Karena kalau kita dilihat, memang Simon Petrus ini lebih tinggi derajatnya daripada Paulus gitu kan. Nah, jadi kenapa orang malah ngikut Paulus ya? Salah, harusnya ikut Simon Petrus, jangan ikut Paulus.
Betul itu. Betul. Karena begini sedikit saudara, saya tambahkan. Karena Simon Petrus lah yang mendirikan gereja itu, bukan Paulus, ya. Paulus tidak pernah mendirikan gereja. Yesus juga tidak mendirikan gereja. Siapa yang mendirikan gereja itu ialah Simon Petrus. Nah, jadi begini. Dulu ya, pengikut Yesus itu dimusuhi oleh orang-orang Roma, kekaisaran Roma ya. Artinya jauh sebelum bergabungnya kerajaan Roma itu sekitar di abad keempat, hampir ke akhir-akhir abad ketiga, itu Roma belum bergabung, belum ada literasi tekstual ya yang menyatakan suatu kesaksian, mengatasnamakan kesaksian itu belum ada. Roma itu belum tergabung di dalam apa itu namanya, pengajaran Yesus. Justru Roma itu memusuhi dan menghabisi pengikut-pengikut daripada Yesus, karena dianggap pengikut Yesus ini tidak mau menyembah dewa. Jadi itu bertentangan dengan mitologi Yunani pada zaman itu. Ya, kita harus memahami dulu artinya apa di sini yang mau saya katakan. Tapi gini Bang Pendeta Mula-Mula, ini mungkin supaya lebih afdol, ya jangan nanti dikira kita main-main, dikira ini, wah ini kong kali kong, ya, ini sandiwara kalian. Kalau bisa Bang Pendeta Mula-Mula itu open camp lah, supaya jelas orangnya ada, ya memang pengajarannya ada. Nanti dikiranya kita nih buat sendiri gitu, bahaya Bang. Betul. Ya, pengikutku masih sedikit. Bukan tidak mau menunjukkan kebolehan. Aku ini tampan juga saudaraku ya sebenarnya. Tetapi karena belum bisa open cam, jadi aku belum bisa pamer. Oke, Tapi sebentar lagi sudah bisa. Ya, jangan lupa di follow teman-teman ya. Wajib open cam Bang, karena Abang ini kan membawa pengajaran, kecuali cuma diskusi yang udah ada ya. Kayak contoh kita kan cuma ngobrol-ngobrol, oke. Tapi kalau pengajaran itu kan nggak enak juga gitu kan. Yang bawa pengajarannya nggak jelas gitu. Masa gambarnya gambar karton gitu. Saya cukup mengapresiasi ini satu komal yang menurut saya di dalam room ini terdapat orang-orang yang berkedewasaan tingkat tinggi, menghargai dan memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan ini. Jarang sekali, biasanya tidak lebih dari 3 menit saya sudah ditendang keluar itu. Waduh. Ya, biasanya. Apalagi kalau di Komas Kristen Bang ya. Kalau di Komas Kristen Abang udah dibuang kan? Sangat dibuang, bahkan kalau saya menyampaikan ini, kalau ada batu kira-kira itu mungkin kepala sudah dilempar saya, no? Minimal kursi sudah terbang. Tapi saya di sini cukup Udah pernah alami dihargai. Bang. Jadi waktu di gereja Abang kan tadi dimusuhi tuh di gereja Abang. Udah pernah ngerasain dilempar? Ya, saya yang pasti saya dikatakan adalah roh penyesat, bukan lagi roh jahat, roh penyesat. Karena jelas pengajaran saya ini bertentangan dengan keimanan di dalam kekristenan itu, di dalam teologi kekristenan. Tetapi saya memiliki dalil, tentu saja saya memiliki alasan ya, karena menurut saya teologi itu masih di bawah literasi tekstual ya. Tingkat dasar paling tinggi suatu keimanan yang menjadi pondasi, tentunya kita tidak boleh keluar daripada Alkitabiah. Jadi suatu teologi yang mendasar itu harus Alkitabiah. Ya, harus sesuai dengan literasinya, baik secara terjemahan ataupun original text paper. Nah, jadi saya selalu ketika saya menyampaikan pengajaran, saya akan melampirkan data-data sesuai dengan apa yang tertulis. Karena saya meyakini tidaklah berhak seseorang itu merubah, mengganti, apalagi memodif isi daripada Alkitabiah ya. Jadi saya yakin dan percaya kenapa Simon Petrus menjadi kunci kerajaan sorga, mendapatkan itu karena itu keluar dari perkataan Yesus. Ya, jadi legitimasinya dari Yesus. Kalau Paulus ini kan ngaku sendiri ketemu Yesus. Beda. Ya mungkin Papa Rena ada yang mau ditambahin. Kita kasih kesempatan Papa Rena dulu. Aduh, kalau bertanya jujur saya bingung ya. Soalnya satu hari ini saya kayak ada dua denom yang baru ini. Ya memang. Tapi mungkin kalau buat pendeta mula-mula, mungkin kalau betul sama katanya Ko Julius kan, harus tetap digaungkan nih.
Mungkin kalau di sana kan tempatnya nggak ada. Ntar dikasih tempat nanti sama Ko Julius nanti. Yoi, kita akan mendukung yang beginian, Bang. Ya, yang penting gini, yang penting tertib dan tujuannya itu ya menjelaskan. Orang mau tertarik nggak apa-apa gitu kan. Namanya kita berusaha ya sama kayak orang jualan gitu kan. Ya dia mau teriak-teriak, dia mau gimana cara jualnya ya bebas gitu. Selama nggak mukulin orang lain, ya nggak menyakiti orang lain, nggak merusak gitu. Betul. Terima kasih saudaraku ya. Bahkan saya tidak hanya itu yang mau saya sampaikan, ada lagi selain Simon sebagai kunci kerajaan surga yang menerima kuasa, Simon juga sebagai yang disalibkan. Begitu. Karena menurut saya seperti yang saya katakan tadi, bukan Yesus yang disalib. Yang disalib kan Simon Kirene, bukan Simon Petrus. Iya, Simon dari Kirene. Kirene itu Nama daerah. nama tempat. Simon yang itu Ya. nama daerah ya. Dari nama daerah. Artinya Betul. tokoh yang memiliki kolerasi yang bernama Simon di dalam hal ini ialah hanya satu, Simon Petrus. Oh, jadi Begitu. menurut Abang Simon Kirene itu Simon Petrus gitu. Iya, itu menurut saya Simon Kirene itu adalah Simon Petrus itu. Karena apa? Karena pada saat Simon pernah menyangkal 3 kali perkataan Yesus. Kamu sudah menyangkal sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal 3 kali perkataanku. Pernah toh dia menyangkal 3 kali. Lalu Yesus meminta, kamu akan memberikan nyawamu untukku. Baiklah, kali ini aku tidak akan menyangkal. Pada saat itu. Nah, artinya sudah ada kesepakatan antara Yesus dengan Simon, ya, bahwa Simon ini akan menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Ya, artinya ada kolerasi momentum tersebut, ya, suatu kesepakatan yang dilakukan antara Yesus dengan Simon Petrus. Nah, dan momentum itu terrealisasilah di mana? Di dalam kejadian tersebut ketika Simon tersebut memikul salib Yesus. Artinya di dalam hal ini, ya, seperti yang kita lihat di dalam visual, di dalam film, Yesus memikul salib itu tidak benar film itu. Yang memikul salib itu adalah Simon, sesuai dengan Alkitabiah yang tertulis. Oke, Begitu. cuman ada problem Karena di sini, itu- Bang, di mula-mula. Kan Ya. Simon Petrus itu kalau di data Kristen, dia meninggo itu kan memang disalib ya. Memang dia meninggonya dengan cara disalib, posisinya terbalik. Kepalanya yang di bawah dan dia itu disalib oleh Kaisar Nero gitu kan. Kaisar Nero gitu. Itu gimana tuh? Ya, jadi begini, di dalam prosesi penyaliban tersebut tidak dijelaskan apakah disalib terbalik atau kepala di atas atau bagaimana, itu kan tidak secara spesifikasi, ya. Hanya tiga orang waktu itu yang disalib, 2 penjahat, 1 dia yang di tengah. Nah, substansialnya apa yang ingin saya katakan, bahwa anak manusia akan mati, ya, dan bangkit di hari ketiga. Yang dimaksud di sini gini, di sana jelas dikatakan manusia yang mati, anak manusia, bukan Tuhan yang mati atau apapun, ya. Toh tentu saja di dalam hal ini Simon sebagai anak manusia yang jelas 100% anak manusia, menurut saya Simon lah ya yang pantas melakukan itu. Begitu. Karena sesuai secara soalnya kan- visual. Misalnya gini, Bang, kan dibilang Simon Petrus tuh mati di zaman Raja Nero, itu diprediksi tahun 60-an tuh. Artinya kan dia masih hidup selama 30 tahun setelah Yesus nggak ada lagi gitu. Nah, itu gimana dihilangkan gitu dari sejarah gitu? Ya, begini, tentu literasi di luar Alkitabiah itu saya lebih mengesampingkan itu. Saya menomorsatukan tingkatan yang paling tertinggi kasta di dalam suatu dasar fakta historial. Saya menggunakan literasi yang terdapat di dalam Alkitabiah. Oke, Ya. jadi yang cerita bahwa Simon Petrus disalibkan oleh Raja Nero, Abang kesampingkan lah ya. Kesampingkan itu. Ya kebenarannya diragukan karena cuma literasi dari gereja doang ya, nggak ada dari pakar Alkitabiah. sejarah. Iya, di Alkitab juga nggak ada gitu ya. Iya, begitu. Kalau Alkitabiah kan tentu harus kita ada pertanggungjawabannya, kita bisa mencari itu secara
versi paralel atau original paper text-nya, ya toh. Nah, di situ kita bisa menilai cerita yang sebenarnya begitu. Dan yang meminum anggur asam di situ tentu kita tahu itu juga adalah Simon Petrus. Karena begini, karena perikop itu kan bukan bagian daripada Alkitab, atau number-number itu bukan bagian daripada Alkitabiah, itu tidak. Ya, urutannya bukan urutannya. Bukan. Ya. Jadi termasuk kalau kita cari kata Yesus di dalam perikop ada Yesus disalibkan. Tentu kalau kita cari di original text paper tidak ada judul itu. Ya, Tapi kan? aku Lebih setuju ke- gini, ke Bang. dia. Yang pasti yang disalibkan tuh bukan Yesus. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, bahkan waktu itu aku pernah lihat satu dokumentasi yang dilakukan oleh orang-orang Barat. Mereka memperagakan penyaliban. Kira-kira make sense nggak kalau itu Yesus yang disalibkan? Karena kan ada adegan mamanya tuh datang. Mamanya itu dapat kabar bahwa anaknya mau disalibkan. Ya, pasti heboh lah, namanya mama ya. Apapun ceritanya, walaupun anaknya udah tua, anaknya udah gimana, tetap yang namanya ibu ya tetap akan jadi ibu gitu. Begitu dengar anaknya mau dieksekusi, ya lari lah dia ke sana untuk menjumpai anaknya gitu. Cuman di situ nggak ada adegan mamanya itu menghampiri Yesus. Nggak ada Betul. adegan si Yesus nih bilang mama gitu kan. Yang namanya contoh nih, Bang Pendeta Mula-Mula. Misalnya Bang Pendeta Mula-Mula ditangkap sama polisi nih. Betul. Gara-gara ketahuan sebagai bandar narkoba besar gitu kan. Yang namanya mama Bang Pendeta kan pasti akan lepaskan anak saya, tolong jangan anak saya. Pasti ada gitu ya. Iya betul, betul. Walaupun anaknya bersalah, tapi yang namanya ibu pasti akan minta ya janganlah dieksekusi anaknya gitu kan. Iya, secara Itu psikologi. Betul. ya secara psikologis dan secara psikologis anak pun biasanya anak pasti akan ya bilang sama ibunya, maafkan saya Bu, jangan cemaskan saya atau apapun lah. Pasti ada komunikasi antara anak sama ibu. Pasti ada Betul. komunikasi. Cuman Betul. yang disalibkan ini dari dia bawa salib sampai dia dinaikkan ke atas salib itu nggak ada komunikasi sama mamanya. Nah, ini cukup aneh gitu. Karena mereka udah uji dengan siapapun perempuan ya, ditanyain, disurvei dengan semua perempuan, mau itu dari Afrika, mau itu dari Arab, mau dari Eropa, dari manapun, semua sama. Yang namanya anak mau dieksekusi pasti ada komunikasi gitu, pasti ada upaya menggagalkan. Nah, ini nggak terjadi. Jadi ada kemungkinan, ya ini sekali lagi ya, bukan saya tapi hasil penelitian mengatakan ada kemungkinan Bunda Marianya pun ragu ini anaknya. Ya, jadi dia dapat kabar dari orang bahwa anaknya mau dieksekusi. Paniklah dia, datang ke situ. Cuman begitu dia lihat, loh, tapi bilang anakku yang mau disalibkan. Tapi ini bukan anakku gitu kan? Betul. Ini bukan anakku. Itulah dia diam. Nggak mungkin dia nggak kenali anaknya. Jadi begini ya. Secara literasi, kita telah membaca secara literasi tekstual yang terdapat di dalam Alkitabiah. Kita menggunakan Alkitabiah secara literasi tekstual ya, tidak di luar itu. Orang Roma secara fakta histori tidak mengenali siapa Yesus. Itulah sebabnya mereka meminta bantuan Yudas. Sepakat ya? Iya. Padahal dia tokoh terkenal. Aneh juga bisa nggak dikenali kan? Iya kan itu. Nah di situ telah terjadi ya bisa terjadi suatu peluang di mana Yesus bisa digantikan sesuai secara literasi juga diterangkan Simonlah yang memikul Yesus, memikul salib, bukan Yesus. Yesus adalah orang yang berjalan di depan Simon. Nah itu kata kuncinya. Digiringlah seorang yang memikul salib tersebut ke Bukit Tengkorak, ya toh? Nah, lantas singkat cerita terjadilah proses penyaliban tersebut. Nah, kita next time kita kembali ke hari ketiga. Hari ketiga Maria Magdalena ke sana, ya kan? Ini tentu bertentangan dengan teologi Kristenan yang menyatakan bahwa Yesus bangkit di hari ketiga. Pada saat itu tidak ada saksi yang melihat kebangkitan tersebut karena pintu gua itu kan sudah terbuka. Betul toh? Tidak ada satu pun yang menyaksikan kebangkitan itu atau dari mati menjadi hidup itu secara visual itu tidak ada saksi matanya di situ. Ya, pokoknya udah ada lah dia, udah hidup lah dia gitu kan? Nah, disitulah tidak ada yang mengenali Yesus itu. Tidak ada yang mengenali Yesus itu, bahkan dia dikira sebagai tukang kebun. Yoi. Nah, artinya mereka memang tidak mengenali
siapa Yesus pada saat itu. Nah, di secara literasi kita lihat di situ bertuliskan setelah dia selesai dari penderitaan, bukan setelah dia selesai dari kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Yesus berusaha membuktikan bahwa dia hidup. Sementara murid-muridnya meyakini dia sudah mati. Tetapi Yesus membuktikan dia hidup. Nah, di situ bisa kita tangkap bahwa sebenarnya Yesus memang tidak mengalami kematian, tidak Iya. mengalami prosesi daripada penyaliban. Aku tambahin sedikit ya. Tambahin. Tengok nih. Kalau memang dia ini metong disalib, dia dilempar batu aja menghilang loh. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Dilempar batu aja menghilang, bagaimana mungkin disalib? Masuk akal nggak nih? Artinya dia dilempar batu aja bisa menghilang toh? Iya. Apalagi disalib loh, makin takut toh, dilempar batu aja ketakutan dia. Kok disalib? Ini makin kuat ini. Jadi yang bangkit di hari ketiga itu, saudaraku, itu bukanlah Yesus, tetapi itu Yohanes. Ya, ada ayat yang menyatakan bahwa itulah sebabnya kuasa itu bekerja padanya. Nah, mereka mengatakan itu tentang Yohanes. Siapa yang berkata itu adalah Herodes. Tunggu, nih Yohanes yang mana nih? Yohanes Pembaptis atau Yohanes murid Yesus? Iya, baiklah saya jelaskan. Yohanes Pembaptis dan Yohanes murid Yesus itu pada dasarnya sama. Tetapi Kok jadi sama, Bang? Kok sama lagi? Yohanes murid Yesus masih muda loh, masih bocil loh waktu itu. Yohanes Pembaptis itu udah tua. Jadi saya jelaskan dulu ya. Begini. Jadi itu Yohanes Pembaptis ini dia juga sebagai Kristus, ya. Dia juga sebagai yang dipercaya sebagai Elia. Ya. Dia juga yang sebagai domba Paskah. Ya. Simon Petrus inilah juga yang membaptis atau melakukan pengukuhan iman. Jadi pembaptisan yang dilakukan di Sungai Yordan itu bukan pengukuhan ilahi, melainkan pengukuhan iman. Itulah sebab. Tapi pertobatan tuh. Pertobatan artinya itu dilakukan untuk mereka yang belum memiliki pengakuan, agar mengukuhkan iman mereka di dalam kekristusan itu tadi. Nah, itulah sebabnya posisi daripada Yohanes itu adalah guru daripada Yesus. Karena Yohanes ini adalah putra daripada Zakaria dan Elizabeth. Karena yang dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dalam kandungan itu bukan Yesus, melainkan Yohanes Pembaptis. Itulah sebabnya posisi Yohanes ini lebih tinggi daripada Yesus. Waduh, lebih tinggi lagi daripada Yesus. Lebih tinggi. Nah, mungkin ini gini Pak Pendeta. Ini kan dari tadi kan bahas Simon Petrus, dan ini kan mungkin pemahaman baru lagi nih. Nah, kalau dalam iman Pak Pendeta sendiri, Yesus ini kemana? Oke. Yesus ini sebenarnya posisinya adalah murid daripada Simon Petrus. Di dalam hal ini sebenarnya kalau kita baca dari Perjanjian Baru secara literasi tekstual, Anda akan kesulitan mendapatkan fakta histori tentang kekurangan atau kejelekan atau keburukan daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang dimuliakan di dalam Alkitab. Tidak ada satupun ayat yang berani membuat Yohanes itu menjadi buruk. Tidak ada. Beda dengan Yesus. Islam juga memuliakan dia. Betul, Ya, betul. kalau di dalam apa itu secara Alkitabiah, Yesus tidak dimuliakan di dalam Alkitabiah. Secara Alkitabiah, Yesus tidak dimuliakan. Ya, tentu tahu, tidak perlu saya ceritakan toh. Nah, tetapi kalau Yohanes Pembaptis itu tidak ada satupun yang berani. Bahkan orang Roma memuliakan Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis tuh kayak kalem dia, kayak kalem, bijaksana. Kalau Yesus pemarah ya. Di situ secara karakteristik daripada kepribadian ya yang kita lihat di dalam pentokohan yang terdapat di dalam Alkitabiah, Yohanes Pembaptis ini dia itu adalah seorang putra dari nabi, ya, Nabi Zakaria kalau mungkin itu, atau bisa disebut ya Zakaria ya, dia adalah ahli kitab ya. Jadi Zakaria dulu itu seorang tua yang tidak memiliki anak, ya,
yang pada saat itu dia didatangi oleh malaikat. Beda kalau Yusuf kan didatangi melalui mimpi. Betul enggak? Mimpi. Kalau Zakaria kan secara langsung. Nah, begitu. Jadi tingkatan sebenarnya kalau posisi daripada Yohanes Pembaptis ini dijadikan guru Yesus, otomatis berkuranglah satu murid itu, tidak 12. Maka siapa yang menempati posisi sebagai murid, maka Yesuslah yang sebenarnya sebagai murid. Paham? Oke. Begitu posisinya. Karena apa perkataan malaikat kepada Maria? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi artinya apa? Maria tidak pernah mengandung Roh Kudus. Tidak ada ayat yang mengatakan Maria mengandung Roh Kudus. Yang mengandung Roh Kudus itu adalah Elizabeth. Ya, dia dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan. Itu kalimat diperuntukkan untuk Yohanes. Oke. Tapi Yesus kan nggak punya bapak nanti dibilang. Yesus punya bapak namanya Yusuf. Ada di dalam Matius dijelaskan sisilah dari Enggak. Maksudnya kan orang Kristen mengimani, ya orang Kristen pada umumnya mengimani bahwa Yesus itu kan perawan yang dibuat hamil oleh bapak gitu kan. Jadi menurut pengimanan di dalam teologi kekristenan tentang Maria sebagai perawan itu akan bertentangan dengan literasi tekstual Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa Maria ini adalah seorang wanita yang bersuami, bukan seorang gadis. Bertunangan waktu itu belum bersuami bang, bertunangan. Iya, Waktu dia- posisi dilahirkan itu Yesus itu ya. Jadi seorang Mesias itu harus dilahirkan dari seorang gadis, bukan seorang wanita yang bersuami. Ya. Oke. Di Jadi dalam- Bang Pendeta mula menolak kemesiasan dari Yesus ya. Jelas saya menolak kemesiasan daripada Yesus karena menurut saya jadi begini, Mesias itu harus dari keturunan Daud ya. Artinya harus ada nasabnya, harus ada hubungan darah. Karena ada perjanjian ya antara Abraham dengan Allah akan menjadikan anak keturunan Abraham ini sebagai nabi. Nah, kenabian dan kerasulan itu. Jadi di luar daripada keturunan tersebut, darah dari Daud ya, itu tidak bisa. Dia harus memiliki darah dari keturunan Daud, nasab ya, dari keturunan Daud. Sementara Yesus ini dan Yusuf ini tidak punya hubungan darah. Bisa dipahami ya. Yoi, ngerti lah itu Jadi, kan memang iya. bukan anak biologi kalau dibilang kan. Iya, artinya tidak bisa. Dia harus memiliki hubungan biologis. Saya juga bisa dong menjadi nabi. Kalau saya ditanya, saya bukan orang Israel, saya bukan keturunan dari Abraham, saya bukan dari suku Yahuda. Jadi saya tidak punya alasan untuk memiliki garis keturunan secara nubuat, secara literasi, karena hal tersebut sudah tertuang di dalam perjanjian-perjanjian lama. Ya, yakini akan lahir pada saat itu seorang anak dari gadis yang perawan yang tidak bersuami, bukan wanita yang sudah memiliki suami. Makanya Yesus kan berapa kali disebut dalam Alkitab anak tukang kayu, ya toh? Nah, Yesus disebut oleh mereka adalah anak tukang kayu, bukan anak bapa, anak tukang kayu. Nah, siapa tukang kayu? Itu adalah Yusuf. Begitu. Ya silakan Papa Rena, ada mau disampaikan atau ditanyain? Cukup menarik ini ya. Cukup menarik karena semuanya kayak bertentangan gitu ya sama yang sudah kita tahu-tahu dari sebelumnya nih. Tapi kan semua orang tuh back to Bible tadi. Pendeta mula-mula juga gunakan basisnya itu nasab Bible. loh. Makanya keren. Bukan tradisinya. Ada nasabnya segala macam. Dibandingkan yang biasanya kan ya udah ujung-ujungnya paling imani kan. Menarik ini untuk ini. Oke. Tapi pendeta mula-mula menerima Bible sebagai kitab suci loh. Ini cukup aneh juga gitu. Itu gimana begini, tuh, Pak? Saya jelaskan. Atau mungkin ada kitab sendiri, Ko Julius. Saya jelaskan dulu ya, biar Silakan. paham ya. Jadi sistem daripada ajaran Samawi Ibrahim ini, ya, sistemnya adalah pewahyuan, firman ya. Firman yang diturunkan Allah kepada utusannya, nabi-nabinya. Jadi tidak ada satupun kitab suci yang turun dari langit berupa buku, itu tidak ada.
tapi berupa wahyu. Ya, baik Injil, Zabur, Taurat, dan lain sebagainya. Itu tidak ada yang berupa buku, tidak ada. Tetapi berupa wahyu, karena dia sistemnya pewahyuan. Jadi, pada zaman dahulu kala, nabi-nabi tidak pernah menerima buku, menerima sesuatu yang sifatnya alkitabiah, tidak, tetapi wahyu. Nah, artinya apa? Kenabian ini metodologi daripada pendakwahannya itu sifatnya adalah face to face, ya. Jadi man to man, misalnya dari rumah ke rumah, door to door, dia langsung, ya. Kalau dia di dalam dunia persalesan itu direct selling, pemasaran secara langsung sifatnya. Jadi dia ndak metodologinya beda dengan membacakan Alkitab. Dia tidak membaca, ya. Jadi sistem daripada kenabian ini dia tidak membaca, tetapi menyampaikan. Nah, maka jika ditanya tentang kitab suci, zaman dulu belum ada kitab suci. Belum. Ya, zaman kenabian itu belum ada. Tetapi nanti pengikut-pengikutnya baru menuliskan itu secara literasi tekstual. Ya, dituliskan menurut perkataan Nabi ini, dia pernah berkata, ya, itulah dijadikan kitab suci, begitu. Jadi Siap. Bang Pendeta, sorry aku potong dulu bentar ya, biar aku selesaikan dengan Papa Rena juga, karena beliau di sana sudah jam 10:30 ya, Bang Papa Rena ya. Sip. Ya, mungkin dari Papa Rena nih, ada yang mau disampaikan nih, mungkin buat teman-teman supaya bisa meniru langkah Papa Rena untuk menjadi mualaf. Mungkin seperti yang kayak pertama tadi ya, coba cari circle. Kalau saya sendiri banyak bergaul ke masjid dekat rumah, karena kan memang kita harusnya ke dekat rumah ya, masjid dekat rumah. Ya, Islam Coba tuh wajib bergaul. berjamaah teman-teman. Ya, kalau kita tuh memang Iya. diwajibkan berjamaah. Kalau nggak kita diterkam serigala. Nah, itu dia. Jadi rajin-rajin lah coba untuk berjamaah di masjid ya. Jangan cuma sendiri-sendiri di rumah. Ikut bergaul juga. Apalagi kalau misal maghrib ke Isya, udah tinggal aja di masjid. Ngaji-ngaji kayak atau apa. Atau pasti nanti diajakin ngobrol sama bapak-bapak di sana nanti. Ya, jadi bapak-bapak masjid namanya ya, ngerumpi di masjid. Betul. Tapi aku dulu gitu Papa Rena. Aku waktu di Medan, saking sama kayak Papa Rena gitu kan, karena mungkin dilihat oh ini Chinese unik gitu kan, langsung ditawari ya ikut kegiatan gini ya, nanti gini jadi pengurus gitu kan. Tapi begitu jadi pengurus, nanya beberapa ide ke aku, biasanya ide aku memang agak beda gitu ya, ada agak-agak out of the box gitu kalau dibandingkan yang konvensional gitu. Terakhir aku yang dimarahin gitu, wah ya nggak boleh gitu. Dulu aku pernah ditanyain gini pendapat tentang masalah pernikahan ya. Aku bilang kenapa di masjid itu nggak dibikin ini dulu pranikah gitu kan. Jadi yang mau menikah tuh kita harus ini dulu pastiin dia siap gitu kan. Dia bilang wah ini kok jadi ajaran Kristen dibawa-bawa loh. Kan kita bukan baca Kristennya gitu, tapi fungsinya gitu aku bilang kan. Banyak orang nikah itu karena nafsu doang gitu. Dia belum siap tapi gara-gara udah nafsu nikah aja gitu. Orang tua juga udah setuju ya udah nikah gitu. Padahal si cowok belum siap secara emosional, ya. Si cewek juga belum siap sebenarnya, karena kan ya lu baru pacaran biasalah indah semua gitu kan. Lu belum ketemu yang susah-susahnya, terus belum bahas tentang keuangan. Karena banyak orang gini, waktu pacaran juga nggak bahas tentang keuangan. Nanti kalau nikah nih keuangannya gimana gitu kan. Nah itu nggak sampai ke sana gitu. Saya bilang kenapa masjid itu nggak bekali ilmu itu seperti itu. Malah aku yang dimarahin. Ini dibilang orang mau nikah kok dipersulit. Waduh, aku yang terakhir besok-besok diungkit-ungkit terus. Ya, dibilang si Julius ini orang mau nikah dipersulit. Loh, kok aku yang persulit orang nikah? Apa ini gitu? Itulah sejak itu aku terakhir malah jadi nggak nyumatan di situ. Ya, jadi nggak nyumatan gara-gara kesal aku. Gara-gara kesal dibilangin mempersulit orang nikah. Mungkin sama kasusnya kayak pendeta mula-mula kan, akhirnya malah dimarahin dia. Enggak, kalau aku kan niatnya bagus gitu kan, ditanya pendapat. Aku bilang, kelemahan di kita itu banyak orang cerai karena nggak dibekali ilmunya gitu. Ilmu pernikahannya tuh nggak dibekali. Sudah Betul, saatnya betul. lah kita di masjid itu ambil gitu kan. Ada seminar-seminar khusus atau mungkin pengajaran-pengajaran khusus tentang persiapan pernikahan. Ya, cowok tuh harus gimana, transparansi keuangan tuh harus gimana, memanage keuangan tuh gimana, kalau ribut tuh harus ngapain gitu kan. Biasanya kan ini yang nikah nih shock-shock semua gitu kan. betul. Tiba-tiba lu jadi berantem gitu. Itu terakhir aku yang dimusuhin. Jadi begini, Aduh, sejak saudara. itu
Mau lagi aku. Jadi sebenarnya di dalam pendeta itu ya, di dalam pengajaran ya, pada saat kita melakukan penginjilan, sebenarnya tidak diperbolehkan ya, suatu pendeta atau profesi seperti Pendeta mula-mula. ustadz atau Aku terpaksa mute dulu biar aku kelarin Papa Rena dulu ya, karena sudah malam beliau. Ini ada yang nanya nih, nggak nyesalkah jadi mualaf ya dari JR? Enggak dong. Nih Ramadan udah mau yang keempat nih. Oh, baru keempat ya? Baru keempat. Hmm. Kalau mau nyesal kan udah dari kemarin-kemarin kalau emang nyesel. Kemana Pak Pendeta ini? Nggak tahu. Tiba-tiba merajuk mungkin. Lucu juga. Mungkin dia ini nggak ngerti ya. Mungkin ada panggilan dari Simon Petrus lagi. Tapi kalau Kayaknya bicara, cukup menarik tuh dibahas tuh. iya. Tapi gini, sebenarnya harus ada orang Kristen yang bertanya, lebih fair. Iya. Ya. Terus ada yang tulis nih, jual madu cuankah? Ya cuan lah. Tapi secuan-cuannya jual madu, kemarin aku sempat diejek nih sama sebelah ya. Jadi dibilang gini gitu, ngapain lu capek-capek jual madu? Mending PK gitu ya. Sekali PK dapat paus, itu nilainya tuh udah sama dengan lu jual madu 100-an gitu. Ya, lu jual 100-an madu tuh capek. Ngurusinnya capek gitu kan. Ya. Sedangkan PK satu paus sudah segitu. Kalau PK-nya seru bisa sampai 5-6 paus gitu. Lebih bagus lu niru kayak Pak Bom Bom gitu kan. Kayak Pak Bom Bom, PK, RK ya. RK bayangin bisa bikin studio 80 juta coy. Bikin studio 80 juta suruh netizen yang sumbang, bisa minta beli mobil Brio lagi. Papa Rena nggak tertarik gitu? Waduh. Nggak deh. Mereka Masalahnya- dibiayai. Kalau Iya. kita kan berjuang sendiri. Kalaupun ada yang mau memberi sedekah ya terima, kalau enggak ya wes. Nggak dipaksa dan nggak diatur ya. Kan nggak mungkin mau ngasih paus kita bilang udah jangan kasih paus, bodoh banget gitu orang dikasih rezeki. Kalau mereka kan nggak, memang dibiayain, donatorin gitu. Terus yang ngirim-ngirim gift itu kan donatur juga mereka. Tengok akunnya, pasti akun kecil-kecil semua yang ngirim gift. Kalau siapa Edis itu, tengok akunnya itu, pengikutnya cuma 3, 5, 10, levelnya 33, 29, 40. Iya banyak Di yang Jose. kayak gitu. Iya, donatur semua tuh. Iya, Donatur keren, nggak keren. berani pakai akun asli. Nggak tertarik Sal? Pindah kubu, jangan jadi apologet Islam lagi tapi jadi apologet Kristen. Gara-gara duit kita pindah tuh. Ya kan? Kuat kali. Mana tahu kayak klub bola gitu kan? Wah, bayaran di klub sebelah lebih banyak ini, pindahlah. Nggak lah, kan beda tujuan. Kan tujuannya kita mualaf kan bukan buat itu. Jadi masa sekarang tergiur sama itu? Mungkin dari ini, kalau Sal, ya pindah kubu nampaknya menarik ini. Bayaran di sebelah lebih mahal soalnya. Sekali memang band sebelah, tapi nggak gimana ya bilang. Itu nggak jadi patokan kita tuh. Apalagi kita udah berjuang kayak gini, tiba-tiba gara-gara ini tertarik ke sana kan, sama dengan ketika kita yang udah tahu apa nanti mudaratnya ketika kita pindah ke sana, itu udah kecaman, gak ada bilang oh balik lagi kemarin, nggak bisa karena kita udah mengetahui hukumnya. Kalau kita Tapi belum pasti mengetahui jadi lebih banyak donatur loh, Sang. Pasti Iya, lah mereka jadi lebih banyak donatur. Apalagi ini kan dibilang, Iya. "Wih, pindah nih, wih langsung didonasi banyak-banyak nih." besar kali tuh, besar kali. Besar kali. Aku kan kemarin kan waktu di Medan kan pendeta yang bilang, aku ini dari Islam aku masuk Kristen katanya. Wih, apal dong Al-Fatihah. Pas ku suruh baca, nggak mau ku baca lagi tuh katanya. Lah, masa iya dia langsung lupa, kan nggak logis kan? Nah, Risuli Lubis Murtadin, ya, ditanya sholat subuh berapa rakaat, dibikin 3 sama dia. Apa kurang kerennya? Mereka Itulah. selalu bilang kita yang selalu make-make mereka kan. Tapi kalau kita Nyatanya kebanyakan mereka yang make. iya, kalau kita misalnya masalah donatur tuh ya terserah. Kalau ada yang memberikan sedekah ya sedekah, rezeki kan ya gitu. Hari ini misalnya dapat 100 koin, ya cuma 100 koin. Mungkin nanti paus setelah turun Papa Rena dikasih aku paus kan nggak tahu. Amin dah.
Berat. Nggak ada yang mau ngasih paus kayak ini. Wah, salah komal kalian, salah komal. Di komal ini nggak ada. Enggak. Di sini hanya penonton setia kok ini Papa Rena. Di sini penonton Setidaknya setia. lumba-lumba deh. Diskon lumba-lumba. Ya gitulah. Sebenarnya tadi aku mau bawa narasi dia tadi tentang masalah yang membun-bun pengikut-pengikut Yesus sebenarnya tadi. Dia nggak menyebutkan tadi bapak tadi itu pendeta mula-mula tadi, gereja mula-mula tadi. Aku udah kan tentu semua data-datanya. Dari awal dia tuh pembun-bunan pengikut-pengikut menangkap, menyeret, bahkan dia dengan senang hati sukarela untuk membun-bun pengikut-pengikut Yesus. Tapi dia nggak membahas tadi. It's okay. Itu hak dia kan. Yang penting Petrus. udah ganti. Biasanya kan ya wes pokoknya Yesus Tuhan. Dia udah ganti nih tadi. Ya wes Petrus Tuhan. Yes, Petrus tuh pengikut dia apa? Dia pengikut Petrus bukan? Cukup menarik. Mungkin Papa Rena nggak mau buat ajaran baru. Kalau pindah sebelah bisa buat ajaran baru. Kalau di Islam lu buat ajaran baru dipukulin loh. Iya. Islam sendiri mukulin. Antara dua, kalau nggak masuk rumah sakit jiwa, masuk penjara ya. Makanya dari tadi ini saya pakai ini pakai di sini sama pakai di leher. Hari ini saya baru tahu ada Edis Tarian satu yang bisa poligami, tambah lagi yang Simon Petruk. Tambah full otak saya ini. Ya memang Nanti kita- keren sih. Edis pintar Nanti ya kita bikin strateginya. ini. Iya. Oh, Edis justru itu ini. strateginya pintar lo. Bayangin ya, satu tahun pertama dia pencitraan dulu. Nyerang Islam supaya banyak orang Kristen mendukung dia, banyak orang Kristen memuji dia gitu kan. Istilahnya mempersiapkan amunisi dulu lah dia, ya. Membuat Nah, fondasi. justru ini loh kok Jol. Saya tadi kepikiran ya. Dia kan kebanyakan sekarang lagi diserang sama apologet Kristen juga kan. Terus saya jadi kayak mikir, apa ini strateginya dia untuk bikin hal baru, jadi biar nggak hal lain lagi gitu loh. Nggak juga, jadi gini, kan kita nggak pungkiri lah, awal mula kekristenan itu juga ejekan. Dulu kan pengikut-pengikut Paulus di Antioquia itu kan dihina-hina itu kan. Kristen itu kan ejekan gitu. Sama kayak pengikut Edis sekarang dipanggil herder, dipanggil zombie, dihina-hina. Ya mana tahu gitu. Mana tahu besok-besok Edis ini ya jadi agama baru. Kita nggak bisa tebak gitu. Sesuatu yang kecil sekarang belum tentu di masa depan kecil kan. Iya. Apalagi mungkin tambah donasi rumah apologetnya nanti tambah gede lagi nih. Wih, dari itu coy. Memang selalu aku lihat Edis. Padahal 4 tahun yang lalu masih badutku dia itu. Ya, tapi aku bangga juga itu. Badutku satu persatu jadi orang sukses. Kecuali Luga lah ya. Cuman Luga doang lah badutku yang gagal. Kalau Rudi Tapi lu kan udah mau beli Lamborghini tuh kemarin. Ferrari. Oh, Ferrari. Anjir. Aku pertama kali itu mau ke Prestige kami. Awalnya mau ke Prestige kan. Sebelahnya kan Prestige. Itu aku lihat Prestige rame orang. Udah jangan luga-luga, sebelahnya aja aku bilang kan. Kau tomol aku. Aku mau Terkena rekam pun konten malu. lagi sama Prestige. Iya, aku mau rekam pun malu loh. Ditanyanya berapa ini? Ya. Oh, baru atau second gitu kan. Yang apa? Yang di situ yang ngurusinnya kan manajernya itu kan. Jadi abang itu manajernya, pertama karyawannya tiba-tiba ganti sama aku itu ya. Aku itu nampak manajer atau siapanya lah. Itu dia agak goyang juga gitu kan, lihat Luga rapi, apalagi dilihatnya aku kayak karyawan Luga kan dipikirnya ini Chinese karyawannya. Tambah lagi ada bawa pengawal dia kan, kawannya yang rambut gimbal tuh kan Vincent itu kan kayak ini dia, kayak preman kan. Kita ini nampaknya ini nampak orang hebat ini, ada bawa bodyguard ya, bawa Penting nih. bawa karyawan Chinese juga. Aduh, dia yang nanya, aku yang malu. Si Luga bilang, apa lah Jul? Dia bilang, aku yang nanya, kenapa lu takut-takut? Dia bilang, nggak beriman kamu, itulah bedanya. Ini bukan masalah iman nggak iman, geblek. Lu nanya, gue yang malu. Tapi ada yang lucu juga kok Jul, yang waktu dulu Luga tes mental itu di kuburan, masih inget nggak? Sama Iya, sampean aku itu. bawa. Iya, aku bawa. Itu gimana itu? Ya waktu dia tes mental di kuburan itu. Wah, Aku bikin apa dia malu. gimana? Jadi waktu gini, aku kalau sama Luga, aku malas sebenarnya ngonten tentang keimanan ya. Karena kan kalau kita bicara keimanan, tahu sendiri lah iman dia gimana. Jadi waktu itu aku bilang sama dia gini,
itu baru siap makan tuh, baru siap makan. Jadi aku bilang, lu gak ke kuburan yuk. Ngapain ke kuburan lu? Dia bilang, nggak ada kerjaan. Ke kafe lah, dia bilang kan. Nggak, kuburan. Aku bilang, iya. Masalahnya, lu kan mau adu mukjizat. Ya ke kuburan lah, lihat siapa lebih berani gitu kan. Itu padahal awalnya tuh kita mau ke kuburan yang ada di di daerah Tangerang sana yang lebih suram gitu. Ya, tapi terakhir nggak malah jackpot ya. iya, abis itu kita juga pingin mau ke gedung kosong tuh. Jadi aku bilang kita bikin gini, lu ke gedung kosong, ya nanti aku kasih kamera satu, Bang Ang kamera satu lagi. Sama-sama kita jalan ketemu di tengah nanti kan, ada rutenya gitu. Naik kita ke dalam ruangan, ke gedung yang kosong, naik sampai ke atas gitu kan. Pegang kamera aku bilang, biar nampak pengecut atau enggak. Nggak mau sih lu gak. Terus? Waktu di kuburannya nempel sama aku terus. Nempel, lu gak sana lah aku bilang. Sana lah dibilang, ngapain becek-becek dibilang. Ya nama kuburannya becek-becek lah. Tapi salut lah aku sama dia. Memang nggak ada tahu malunya. Yang kemarin sekali lebih parah lagi aku sama dia, Papa Rena. Aku pernah bawa dia ke gereja Katolik, di sesat-sesatin ya tuh gereja-gereja Katolik punya patung. Ini sesat, ini sesat. Besoknya kan begitu kontennya keluar, aku ditelepon sama Erik ya, yang punya ini Damai Kasih Channel di KC. Ya kalian kan taunya namanya di KC ya, nama asli dia Mas Erik gitu, Mas Erik. Aku dekat sama dia. Jadi dulu Romo kalau lagi ngobrol aku ikut tuh. Ditelepon aku, Julius dibilang, kenapa kamu bawa dia ke situ? Ya aku bilang, pasti enggak. Ya gedungnya bagus. Ya disitulah aku bilang. Ya tapi janganlah kayak ini. Nggak ada otakmu ini. Terakhir kawannya satu kan grup call itu ya, grup call itu aku dimaki-maki sama kawannya. Aduh. Ya aku bilang yang salah Luga, yang dimaki aku. Memang sial selalu bawa dia ya. Waktu di Perapat ke tempat mendiang Mangapul, dia yang gebrak-gebrak meja CS ya, dia yang kayak preman di situ. Mangapul yang langsung keluarkan fatwa, harus dicari si Julius sampai dapat. Anjir, kok aku pula yang dicari? Hampir mau dibunuh. Bayangin kota kecil keluar fatwa aku harus dibunuh, ya harus dibunuh. Bayangin loh, itu jalan masuk kota sama jalan keluar kota cuma satu loh. Untung aku lewat Danau Toba aja dia. Kurang ajar. Aduh. Nah, kalau aku Jadi udah capek kapan nih lah. mau diliput lagi nih agama baru nih, Samawi Ibrahim? Iya itu boleh sih, boleh dia kalau nanti kita akan akan minta inilah. Tapi aku minta dia bisa open cam lah. Kalau nggak open cam nggak enak. Nanti dikiranya kita ngarang-ngarang gitu. Nah iya. Susahnya di situ kan nanti dibilang, wah ini skenario kamu yang bayarin. Dulu aja HTD ya waktu ngajarin masalah tentang Yesus itu, kan aku difitnah tuh. Di laporan polisi ditulis kalau aku yang menyuruh HTD. Bayangin aku yang nyuruh HTD. Terakhir polisi kan manggil HTD itu jadi saksi. Terakhir harusnya HTD jadi tersangka. Cuman dari Rudi Iskariot nggak mau bayar. Dia nggak mau bayar untuk jadikan HTD tersangka itu. Kok aku izin kok ya, Bapak Rena Ya. dan semuanya teman-teman. Izin ya aku. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi pengajaran mereka tuh seru sih sebenarnya. Aku ingat ya 5 tahun yang lalu atau aku pertama kali kenalkan Oneness di medsos, itu banyak orang-orang Kristen nggak mau lagi ke gereja, Jadi diceritain sama aku ya, gara-gara video abang jadi bingung kami, mana Kristen yang benar. Udahlah nggak usah ke gereja lagi lah kami. terakhir sampai 3 bulan nggak ke gereja mereka, ya dimarah-marahin terus sama keluarganya gitu kan. Kamu nih gimana gitu, ya. Usia udah tua, iman nggak ada. Terus mereka pikir, iya juga gitu ya. Nanti kita mati cemana ini gitu kan? Kan gini, maksudnya kalau ateis itu kan udah pasti nggak jelas kemana gitu kan, diam di tempat, namanya ateis. Udahlah dia bilang pilih satu agama, udah pilih apa? Islam aja lah. Terakhir ngomong masuk Islam. Jadi orang tuh masuk Islam tuh karena bingung sama Kristen. Itu lucu tuh, sampai berapa orang gitu, 5 keluarga masuk Islam. Awal mulanya gara-gara itu. Gara-gara mereka pening dengan Kristen, nggak mau lagi ke gereja. Setelah 3 bulan nggak ke gereja, mereka bahas gitu kan, ini mati kita nanti cemana gitu. Oh iya juga ya, harus ada agama. Jadi kemana? Udahlah Islam aja yuk. Oh iya Islam semua. Jadi mualafnya lucu. Penyebab mualafnya itu gara-gara ini, gara-gara yang penting harus ada agama gitu. Maksudnya gimana gak bingung? Sekarang aja udah 60.000 lebih cabang. Nah tambah lagi pula ini 2 ini. Ya bagus lah.
mereka tuh memang bayangin ya kan 50-an sampai 60.000 denominasi ini kan sejak ada Protestan ya. Artinya dalam 500 tahun itu tambah 50.000, betul nggak? Ya, dalam 500 tahun tambah 50-an ribu. Jadi kalau kita bagi rata-rata ya, kan 50.000 bagi 500. Artinya setiap tahun itu kan nambah 100 denom. Betul nggak? Satu tahun tambah 100 denom. Ya kalau tadi lu bilang ada ya ajaran Edis sama ajaran ini ya wajar aja gitu. Setahun nambah 100 kok memang. Pantesan ini mau bikin gereja terus kan. Soalnya beda-beda semua. Assalamualaikum, izin tanya dikit boleh nggak ya? Boleh silakan ya sebelumnya. Yes. Assalamualaikum para penghuni surga ini nanti insya Allah semua. Amin. Gini kan Papa Rena kan sama Bung Julius mantan sebelah kan ya? Mantan sebelah. Oh iya, alhamdulillah. Jadi gini, kan dalam ajaran sebelum apa bro-bro semua ini menjadi muslim ini kan pastikan terdoktrin dengan ada istilah apa ajaran bahwa Yesus itu mati di tiang gantungan dan dikuburkan 3 hari dan bangkit kan? Pernah tidak berpikir atau tidak mencari tahu bahwa sebenarnya pendapat itu lebih mirip dengan peristiwa sejarahnya Dewi Inanna itu. Dewi Inanna kan juga kan mati digantung dan dia juga bangkit pada hari ketiga itu. Dia dibangkitkan oleh kakaknya kan itu kan ajaran dan itu juga ada mirip dengan mitologis tentang Osiris itu, dewa Osiris sama juga bangkit di hari ketiga juga kan. Maksudnya pernah nggak waktu masih di sebelah itu sempat mencari komparasi itu tentang itu kenapa kok ada kemiripan gitu loh, apakah memang ini kebetulan atau memang dipaksakan gitu loh, apalagi memang kan titik balik ajaran Kristen kan berawal dari Roma kan, dan itu kan ya mungkin dari Papa Rena dulu silakan. Iya silakan boleh. Waduh, kalau saya jujur waktu itu nggak pernah mikirin itu sih, nggak pernah mikirin mau cari compare atau apa, ya sudah imani saja. Memang disuruh mentah-mentah ya. Jadi gini Bang. Jadi kalau kita bicara kan ya kita tahu lah ya Inanna itu kan Sumeria ya. Bahkan Sumeria itu jauh lebih tua daripada Yahudi. Iya, betul. Bahkan di Sumeria pun udah ada cerita tentang air bah gitu kan. Terus kalau kita bicara Osiris, Mesir, terus ada Mitra juga. Ya, ada dewa Mitra juga. Persia juga kurang lebih sama kebangkitan gitu. Mitra sama 3 hari juga berarti ya? Hah? Mitra sama 3 hari juga dibangkitkan ya, hari ketiga juga dibangkitkan ya? Beda-beda, Mitra enggak. Mitra dibangkitkan tapi enggak 3 hari. Oh, terus gini. Inanna sama Osiris jadi sama persis ya? Ya, jadi kalau kita bicara gini Bang, kalau di Kristen, ya mohon maaf, kita itu waktu jadi Kristen, fokus kita itu kalau Chinese ya, terutama Chinese gitu. Ya pokoknya Senin sampai Sabtu kerja, nyari duit gitu kan, ya. Hari biasa kita kerja, hari Minggu ke gereja, pulang dari gereja sama teman-teman gereja pergi makan, kalau nggak pergi kegiatan. Jadi kita tuh nggak ada waktu untuk mikirin yang tentang keimanan seperti itu, Bang. Ya, karena di gereja pun ya kita udah dengar khotbah, terus nanti kan kalau di gereja itu ada namanya ada ini ya perkumpulan ya. Kalau di GBI namanya Komsel, kalau di GMS namanya CG, ada juga di tempat lain namanya Wajik ya. Kalau nggak salah KBP namanya Wajik atau apa gitu. Nah, di situ kita selalu bahas tentang bagaimana Yesus menolong kita, Yesus membantu kehidupan kita gitu. Jadi kita dengarnya yang seperti itu terus, Bang. Cerita-cerita bahagia gitu. Misalnya ada orang yang lagi kesusahan mengalami mukjizat gitu kan. Misalnya kayak Papa Rena, wah udah mau bangkrut. Ya tiba-tiba berdoa sama Yesus, tiba-tiba dipulihkan gitu kan. Atau enggak kita dengar tentang ada orang sakit ya didoakan sembuh gitu. Jadi waktu kita tuh udah diisi dengan yang seperti itu. Jadi bukan nyari literasi di luar, pergi belajar di luar gitu, baca-baca, apalagi pergi baca yang agama lain. Enggak, Bang. Orang Kristen tuh nggak punya waktu untuk ngurusin gituan sebenarnya. Malah yang aneh itu apologet Kristen itu. Karena kalau jujur ya, kalau kita lihat apologet Kristen itu semua orang nggak ada kerjaan. Ya, seperti yang dibilang sama Paul Jang, ya, terus juga dibilang sama si Edwin Metatron. Iya betul. Ini semua pengangguran sebenarnya, orang-orang pengangguran gitu. Begitu juga yang jadi pendeta gitu. Kalau ada pendeta punya waktu debat di TikTok, itu pendeta yang nggak laku. Jujur saya katakan pendeta nggak laku. Saya dulu sama pendeta saya itu dekat sekali, Bang. Dan kita pendeta itu sampai nggak punya waktu untuk ke rumah jemaat kadang-kadang.
Jadi memang dibagi gitu. Jadi misalnya jemaatnya waktu itu kami kan total jemaat kami ada 5 ribuan bang, ada 5 ribuan. Jadi yang ring 1 tuh pendeta gembala sidang yang ngurus. Nanti jemaat yang ring 2 siapa yang ngurus gitu. Karena saking nggak bisa bagi waktunya. Kan karena kerjaan pendeta tuh bukan khotbah aja loh. Ingat ya, jangan berpikir kerjaan pendeta tuh cuman khotbah aja. Masalahnya hari Senin sampai Sabtu yang pertama pemberkatan nikah. Betul nggak? Ada yang nikah harus pergi didoain. Ya, terus kedua ada jemaat pindah rumah, minta doa pemberkatan rumahnya. Ya, belum lagi buka cabang. Ya, buka cabang baru gitu. Belum lagi nanti ada yang sakit mau didoakan. Kan gitu. Jadi habis waktu di situ di perjalanan ya, ngedoain orang karena kan kita pergi doain orang kan bukan nyampe ke tempat dia doain udah pulang ya. Saya doain 10 menit habis itu pulang. Pasti kan ada basa-basi, disuguhin minum, ngomong gitu. Itu capek, Bang. Aku dulu termasuk itu yang ngurusin gituan gitu. Dan itu full, memang jadwal kita tuh full dari pagi sampai malam gitu. Jadi kalau ada pendeta yang di TikTok ini semua pendeta-pendeta nggak laku, jujur. Risuli Lubis saja dulu waktu nggak laku aktif di TikTok, aktif di YouTube. Ya waktu dia nggak laku. Sekarang Risuli Lubis sudah mulai laku tuh. Pendeta Risuli Lubis udah mulai laku tuh. Dan nggak Ya udah aktif mulai lagi. gereja rame. Iya, udah ada nggak? Sekarang dia di TikTok debat, nggak mau lagi. Mending dia ngurusi pelayanan dia, nggak ada waktu. Nah itu yang terjadi. Kalau mau bicara, ini jujur-jujuran ya. Ini pribadi saya, terserah kalian lah. Kalau mau dibilang kegiatan, Bang, jujur, kegiatan gerejaku ya. Aku bicara gerejaku doang nih. Gerejaku dulu jauh lebih positif daripada even aku di Islam sekarang. Ya, kita kalau di Islam, circleku sekarang ya, kalau aku bicara circle ya, circleku sekarang kalah sama circleku dulu kalau bicara positif. Positif secara kemanusiaan ya, bukan iman. Ya, tapi circle untuk kemanusiaan. Oke? Jadi beda di situ teman-teman. Kayak dulu kegiatan kita tuh ke panti asuhan, doain orang sakit, itu. Jadi ya plus minus sih. Dan sekali lagi balik lagi, kalau orang Kristen itu biasanya nggak punya waktu untuk mikirin, oh kita bandingin deh dengan agama ini gitu. Biasanya orang bandingin tuh udah sampai ke satu titik kayak aku gitu kan. Aku tuh sampai di satu titik di mana waktu aku doain orang sakit, ya, banyak sekali aku jumpai ternyata pendeta sekalipun ataupun orang yang di mimbar itu bisa ngomong tentang Tuhan, ya, yakin dengan Tuhan, tapi waktu di penghujung hidupnya ternyata dia juga ragu. Dia juga ketakutan. Nah, dari situ aku mulai berpikir gitu. Tapi mungkin waktu di gereja sebelumnya yang dikatakan banyak kegiatan seperti itu kan masih terselip juga kan misi-misi kristenisasi di situ kan dalam aktivitas itu kan. Kita kan ya kan gini, kristenisasi itu kan dibungkus dengan kita menyelamatkan jiwa. Jadi bagi orang Kristen, orang-orang di luar Kristen itu adalah orang-orang yang tersesat yang harus diselamatkan. Ya mau gimana gitu. Kita kan merasa bahwa oh mereka tuh tersesat gitu kan. Mereka tuh jadi Islam tuh artinya sesat gitu. Harus kita selamatkan. Ya jadi sugestinya udah seperti itu. Masalahnya kan magnetnya kan paling ya itu dosa udah ditebus kan, itu magnet yang paling terbesarnya tah. Dosa udah ditebus semua sama Yesus. Makanya banyak yang termakan dengan doktrin itu. Makanya mohon maaf, semalam kan saya debat sama pendeta siapa itu. Tapi bagus pendetanya agak lumayan terbuka. Saya hanya menyampaikan begini, mungkin tidak peristiwa Paulus itu dia cari timing kenapa dia muncul dengan pengakuan dia ketemu Yesus dan dia berikan gelar kerasulan oleh Yesus itu dia tunggu timing setelah dia sudah habisi dulu murid-murid Yesus. Kenapa? Mungkin kalau dia lakukan itu ketika murid-murid Yesus masih ada semua, akan ada yang bantah dia dari orang-orang terdekat Yesus. Makanya mungkin strategi Paulus itu dia bunuh dulu semua kan, dihabisi dulu semuanya. Enggak, tunggu, salah, abang salah bang. Oh, Jadi, boleh. Jadi murid Yesus tuh nggak ada yang dihabisi, ya, cuman satu, ya, Stefanus yang udah mati saat itu Stefanus. Simon Petrus masih hidup, yang lain juga masih hidup, Yohanes dan sebagainya. Thomas masih hidup bang, waktu zaman si Paulus. Tapi kita lihatnya gini bang, ya, tahu nggak? Abang gini lah, abang bayangkan perasaannya gini bang kita. Abang ini kita bilang pengedar sabu lah, ya. Abang Lot sama kita ini pengedar sabu nih, pengedar sabu. Bang Paparena juga pengedar sabu. Tiba-tiba aku nih polisi, aku polisi bang. Selama ini kalian kenalnya tuh aku polisi yang mencari kalian, yang nangkapin kalian, oke? Ya aku terkenal sebagai polisi gitu. Tiba-tiba lah ya, sebagai buronan ya, kita ini. Ya kalian ini buronan lah kan gitu. Kan waktu itu kan statusnya murid-murid Yesus kan dicari itu, oke? Terus aku datang ke tempat kalian, ketok pintu malam-malam.
aku bilang, oh aku udah nggak jadi polisi, mulai sekarang aku gabung sama kalian nih, ya aku mau jadi pengedar juga gitu. Pasti kalian bingung gitu kan, loh gimana ceritanya dia polisi kok dia pula mau ikut jadi pengedar? Pasti kalian kan kompromi dulu nih, diskusikan dulu kan, nanti jangan-jangan mau jadi cepu dia, jangan-jangan mau jadi mata-mata kan gitu kan, Ya, penyusup jangan-jangan aja. nih mata-mata gitu, pasti mikirnya ke situ kan. Iya, nyusup. Nampaknya nih, ini penyusup ini kan. Cuman di satu sisi kalian bingung, ini kita usir nggak sekarang nih? Nanti kita usir, ditangkapin kita sekarang nih, ya, dihajar kita sekarang sama dia. Jadi gimana baiknya? Udah kita ikuti dulu lah. Pasti kan ujungnya gitu kan, kita ikuti dulu lah permainan dia. Oke, aku datang situ. Terus apa yang kalian lakukan? Pasti kalian bilang kan, oh boleh, tapi kamu yang di luar saja ya. Kan wilayah kota ini kan kami yang ngedarkan nih. Ya, wilayah kota ini wilayah saya. Yang wilayah ini punya Papa Rena. Ya, wilayah ini punya Bang Lot gitu. Pasti kalian bilangnya gitu kan? Ya kamu udah daerah yang di luar sana lah ya. Misalnya di Pulau Sumatera, jangan yang di Jawa, kamu yang Pulau Sumatera aja gitu kan. Tujuannya apa? Supaya kalian juga nggak mau menolak dia secara langsung, tapi istilahnya ya kalau bisa dia dikeluarkan gitu kan. Betul nggak? Iya, betul. Pasti ya lu oke ikut kita, lu boleh ikut kita. Tapi jangan dekat-dekat gitu. Ikut kita tapi jangan dekat-dekat, lu yang bagian luar aja lah. Bukan ring satu ibaratnya, bukan ring satu ibaratnya ya. Jadi istilahnya lu buka pemasaran baru lah, kan gitu kan? Jangan wilayah yang sudah kita pasarkan nih. Lu target market lu yang wilayah luar tuh, yang bukan target kami lah gitu. Nah itulah kenapa dia terakhir diasingkan untuk menyebarkan ke di luar sana kan, bukan untuk internal mereka. Itu yang benar. Makanya dia terdampar di Damsik itu ya. Lebih ke arah dia ke Bani non Yahudi. Oh iya. Kan padahal kalau yang murid-murid kan kepada orang Yahudi kan, kalau yang ini kan untuk non Yahudi. Hanya kan sama juga kan bahwa lambang salib itu kan sebenarnya kan berawal dari yang dimiliki di kuil Serapis kalau nggak salah ya, kuil Serapis. Jadi gini, kalau lambang salib itu dari zaman dulu udah ada bang. Mesir juga ada lambang salib, Sumeria juga ada lambang salib, semua punya lambang salib. Karena salib itu kan sesuatu yang sangat simpel ya, cuman tambah gitu. Bahkan ini juga kan Kaisar Agustus dia juga kan digelar sebagai ini kan jalan kebenaran dan hidup. Jadi gini bang, kalau kemiripan itu banyak. Agustus. Banyak sih, tapi gini bang, intinya gini, kekristenan itu juga dulu nggak pakai salib sebagai lambang, baru tahun 700 atau 800 ya, aku lupa angka pastinya. Jadi salib itu mulai dipergunakan oleh gereja itu tahun 700-an bang. Sebelumnya mereka tuh malah setelah munculnya Islam ya, setelah munculnya Islam berarti ya? Jauh setelah 100-an 200-an tahun setelah Islam. Jadi awal mula kekristenan itu logonya atau lambangnya itu adalah domba ataupun ikan. Wih, kenapa tidak digunakan sampai hari ini kira-kira menurut apa anunya ya? Mungkin kalah keren ya, lebih keren salib gitu. Jadi ujung-ujungnya hukum pasar yang lakukan. Kalau lambangnya domba kan, ya kalau yang pandai gambar oke lah, yang gambarnya jelek kan jadi dombanya mengerikan nanti. Kalau salib kan, salib orang sebodoh apapun kan bisa buat logonya. Iya, nanti dijadiin kalung kan agak repot juga itu dijadiin kalung ya. Iya, ikan sama domba gitu kan aneh gitu. Tapi demi Allah saya salut sama bro-bro semua ini. Papa Rene saya fans sama beliau ini. Saya suka ikuti video-videonya ini. Beliau ini elegan caranya dia menyampaikan sesuatu, tidak banyak embel-embel, tapi nusuk jantung, mantap, keren. Mungkin saya permintaan khusus mungkin ini toh, insya Allah kan saya sebagai muslim yang dari awal saya bisa memastikan bro-bro itu jauh lebih mulia dari kami, dari saya di mata Allah. Nah, insya Allah nanti kalau sudah di jannah, tolong kami ikut dicari toh. Kalau nanti ternyata kita ini kok Bang Buton gak ada di surga ini, cari dulu tuh, kayaknya mungkin lagi nyangkut itu, masih bertanggung jawab sebagian dosa-dosanya. Kalau bro-bro ini kan jauh lebih mulia di mata Allah hari ini. Semoga sampai akhir hayat lah, sampai ajal menjemput. Sama-sama bang, sama-sama itu. Ya silakan Papa Rena yang jawab, kok aku pula yang jawab ya. Ya. Ini Bang Kita Buton dari Sulawesi ya? Iya betul Sulawesi. Iya Buton. Tapi saya stay Jakarta. Oh, stay Jakarta. Sama bang, sama, kita semua sama di mata Allah. Ntar kalau abangnya yang ini, tercariin saya juga lah. Kali-kali aja saya kan suka nyindir-nyindir banyak yang sakit hati kan. Siap. Mudah-mudahan ini kita dipanjangkan usia nih berapa puluh hari lagi nih kita Ramadan ini. Tinggal kurang 70 hari ya Ramadan. Kalau
Bang Julius ini udah berapa tahun ini menemukan kebenaran Islam ini? 5 tahun lebih bang. Alhamdulillah subhanallah. Makanya gini bang ya, mohon maaf saya kadang kan kita kan banyak melihat tuh di komal-komal Kristen itu suka ngata-ngatain Islam goblok, botol. Padahal sebenarnya saya bilang kalau selalu saya masukin begini, kalau kita mau menjawab itu sederhana saya bilang membuktikan siapa yang ajaran yang orang-orang pintar, orang-orang yang cerdas. So, saya tantang selalu tunjukkan saya sampai hari ini adakah tidak ilmuwan Islam yang akhirnya masuk Kristen? Nggak ada. Tapi ilmuwan yang dari Kristen udah terlalu banyak yang masuk yang jadi mualaf, yang jadi menemukan kebenaran Islam. Artinya apa? Seorang ilmuwan kan sudah pasti kita bisa ukur mereka tuh sekelompok orang-orang yang cerdas gitu loh. Pasti mereka punya kecerdasan yang lebih dibanding kita. Dengan kecerdasannya dia menemukan Islam. Tapi faktanya kan tidak pernah kita temukan itu ada ilmuwan Kristen, ilmuwan Islam masuk Kristen atau jadi murtad, nggak ada itu. Artinya sudah bisa ditemukan jawabannya tuh di kelompok mana orang cerdas, di kelompok mana yang sebenarnya yang pura-pura cerdas gitu. Gini bang, jadi aku harus fair bilang ya, Kristen dan Islam itu punya fondasi yang berbeda ya. Jadi teman-teman tuh kadang salahnya gini, kita mengukur baju kita tuh ke orang lain. Contoh nih standar kitab suci, orang Islam kan standar kitab sucinya itu harus firman Tuhan, harus firman langsung dari Tuhan. Sedangkan orang Kristen tuh standar kitab suci nggak seperti itu. Itulah kenapa walaupun kalau kita bilang kan surat Paulus itu ya, surat Paulus itu masuk semua kan? Iya, kenapa itu kan cuma setara hadis gitu kan, bahkan di bawah karena sanadnya tidak jelas itu. Betul. Tapi kan memang standar mereka seperti itu, mau gimana gitu. Kita nggak bisa paksain standar kita ke mereka gitu. Betul nggak? Itu standar mereka. Ya udahlah kita hargai aja. Itulah kadang-kadang saya agak malas kalau diskusi-diskusi yang debat kusir gitu. Karena menurut saya ya standar kita gini gitu. Misalnya kayak contoh standar kita tuh harus rapi ya, harus tepat waktu. Kalau di mereka ya boleh lewat-lewat dan sebagainya. Ya lu nggak bisa paksain kan, setiap orang punya standarnya, betul nggak? Lu kerja di perusahaan aja, ya di perusahaan A sama perusahaan B juga beda standarnya, betul nggak? Betul nggak kan, beda standar itu. Terus kalau kita bicara keimanan, Islam itu lebih mengedepankan memang akal. Semua harus ada literasi, harus ada keilmuannya. Terus yang ngajar keilmuan tuh dari siapa, harus ada sanad yang jelas, ya reputasi yang ngomong harus jelas gitu kan. Kalau reputasinya nggak bagus ya nggak boleh gitu kan. Nah, kita harus sampai segitunya, detailnya sampai segitu. Tapi kekristenan, fondasi dasar keimanannya adalah perasaan, bang. Lebih ke arah itu hubungan pribadi. Nah, aku ambil contoh gini, bang. Kita ketemu dengan salah satu murtadin, ini asli murtadin ya. Ini salah satu murtadin yang, sedih kita kalau bilangnya ya. Mamanya tuh luar biasa sekali, orang tuanya luar biasa, tapi anaknya murtad. Tahu nggak kenapa murtadnya rupanya? Rupanya gara-gara pacaran sama orang Kristen, terus diajak sama si cewek ke gereja, ya ikut nyanyi dan sebagainya. Tiba-tiba dia bilang dia mimpi ketemu sama Yesus gitu. Jadi mamanya itu, ini kalau kalian tahu ya, mamanya itu bos dari si Kores, Daman, Akimoto, semua lah. Jadi untuk masalah data keilmuan, lu suruh buka-buka data, udahlah. Lengkap gitu, mau pendetanya sekalipun pasti babak belur gitu. Tapi anaknya udah dikasih literasi, dikasih data, udah terpojok anaknya gitu, nggak bisa jawab. Anaknya semua dikasih tahu udah nggak bisa jawab. Tapi ujung-ujungnya anaknya bilang gini, tapi saya udah ketemu Yesus. Nah, lu mau gimana coba? Ujung-ujungnya cuma ngomong, saya udah ketemu Yesus gitu. Itu bang yang kadang saya coba dulu. Itu bang coba yang sering saya sering juga singgung itu ketika saya berdebat dengan para kayak si Fajar kan pernah saya hajar gitu. Yang nama Fajar pernah tahu kan ya, Fajar ya? Nggak tahu. Yang murtadin juga itu. Artinya begini, saya selalu menanyakan kepada mereka, coba tunjukkan saya di mana pernah ada, nggak usah dalil lah, minimal ada sebuah potongan cerita bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan datang dalam bentuk mimpi kepada banyak jiwa atau banyak orang gitu. Tidak pernah. Kalau kita kan gini bang, kalau kita kan mengimani bahwa yang datang ke mimpi itu bisa ya antara dua lah ya, itu karena buah tidur atau salah-salah setan. Iya, tapi kalau baginda Rasul kan dia katakan itu, dia akan hadir dan dia tidak bisa diserupakan oleh iblis, oleh setan. Cuman yang jadi problem, dia merasa itu benar, mau cemana gitu. Kalau udah pakai perasaan kan kita mau itu gimana? Dia susah juga. Lebih ke bucin kayaknya bang ya, lebih ke bucin itu. Iya. Kalau kekristenan itu fondasinya itu adalah perasaan bang. Iman mereka tuh berdasarkan perasaan, ya hubungan pribadi gitu. Itu
itu udah udah subjektif sekali gitu. Orangnya udah subjektif, lo mau gimana lagi ajak diskusi? Berarti kalau pendapat Papa Rena dengan Bang Julius ini terkait orang-orang yang kadang mengaku bermimpi ketemu dalam mimpi atau dimanapun, itu kan sudah berarti sesuai dengan nubuat Yesus kan ya berarti ya? Bahwa itulah pengakuan Yesus akan datang orang yang beberapa yang mengaku sebagai Yesus kan untuk menyesatkan. Menurut pendapat Papa Rena gimana sama Bang Julius tentang itu? Bahwa yang orang yang kadang mengaku ketemu Yesus dalam mimpi lah, dalam apalah segala macam, mungkin tidak itu sesuai dengan nubuat Yesus bahwa akan banyak yang mengaku datang beberapa orang yang mengaku sebagai Kristus gitu loh. Dan itu mungkin tidak berkaitan dengan nubuat Yesus itu. Bahwa Bisa itu adalah jadi. iblis yang Bisa nyamar kan. jadi. Apalagi kadang kita ya, misal kalau kita di Islam ya, sholat, gak pernah melihat gambar, tiba-tiba kita pergi ke suatu gedung, kita senang-senang, lompat-lompat, joget-joget, kan bisa jadi ke bawah euforia. Habis itu malamnya tidur, oh ini nih yang saya lihat tadi nih, kan bisa jadi kayak gitu. Kalau nggak paling jin. Iya betul. Karena kan tidak pernah Yesus mengatakan itu, tidak pernah mengatakan saya akan hadir dalam mimpi-mimpi kalian untuk memberikan kebenaran atau memberikan apakah gitu segala macam. Nggak ada kan? Kebanyakan yang murtadin gitu, kebanyakan template-nya kayak gitu. Saya mimpi. Coba kalau kita, nggak ada kita mimpi bilang kita ketemu Nabi Muhammad, nggak ada kan? Iya. Kalau saya alhamdulillah, beda-beda kalau semua saya jawabannya. kalau memang kalau kata Nabi kan kalau ketemu baginda itu kan tidak mungkin dipalsukan oleh iblis, jadi insya Allah itu sudah benar. Memang saya pernah sih, alhamdulillah. Tapi gini ya, yang cukup konyol tau apa? Mimpinya tuh kadang-kadang ekstrimnya tuh, aduh, nauzubillah ya. Aku pernah, contoh nih kesaksian murtadin ya. Dia bilang, saya lumpuh. Ya, saya lumpuh nih. Ini bukan dia bilang bukan mimpi ya, dia ketemu langsung dia bilang, saya Iya, lumpuh. betul. Jadi dia kencing tuh pakai pispot. Dia kencing harus pakai pispot dan pispotnya lagi penuh tuh. Ya, nggak ada orang yang bisa bantu dia untuk bersihin pispotnya dan dia nggak bisa ke toilet gitu kan, karena lumpuh gitu, lagi posisi sakit lumpuh. Tiba-tiba Yesus datang, dia bilang. Yesus datang menggendong dia. Bayangin bang, dia di tempat tidur digendong, dibawa ke toilet untuk kencing. Ya, selesai dari kencing itu baru dia tanya, kamu siapa? Gue bilang, anjir, lu di dalam rumah tiba-tiba ada pria, bule lagi gitu kan? Apa nggak lu terkejut? Siapa lu gitu kan? Dibantu cebokin juga kali ya mungkin ya? Nggak dibantu dicebokin juga. Masa mau pergi kencing coy? Mau kencing, anjir. Nggak gini-gini. Siapa gini-gini? Separah-parahnya orang, ya, sesakit-sakitnya orang, terima nggak dia digendong sama orang nggak dikenal? Iya betul. Apalagi dia perempuan kan, laki-laki saja kan agak geli kalau kita digendong orang yang nggak Laki-laki, dikenal. dia laki-laki. Laki-laki, cuman kan lucu juga Oh, gitu. laki-laki. Gua digendong siapa ini gitu? Bule, apa ini? Tambahin dikit kok Belum lagi kalau pintu sama pagarnya dikunci kan. Maling dari mana ini bawa pipis? Kocul. Ya gimana Bang Anun? Ini saya nyoba sharing pengalaman aja ya. Dulu pas sekitar tahun 2010 pas masih mondok itu nemu salah satu santri baru itu ngakunya mu'alaf gitu. Padahal setelah beberapa hari di situ di pondok itu dia punya banyak KTP dan ternyata dia itu utusan gereja. Nah kayak gitu itu ya mungkin dipakai sekarang. Dan saya juga nggak cuma sekali itu, bahkan ada yang satu lagi itu dengan modus dia nyari korban lah. Oh banyak Bang. Jadi kita ambil contoh Rudi inilah banyak lah. Kayak contoh si Saipudin aja lah. Jadi Saipudin itu waktu itu dia punya misi itu mau ngirim murid-muridnya masuk ke pondok-pondok untuk mempengaruhi santri-santri dari dalam. Alhamdulillah gagal ya. Gagal gara-gara dia sekarang jadi DPO ya, jadi proyek dia tuh batal. Waktu itu sudah ada 7 murid dia. Dan ini istrinya yang ngomong ya. Istrinya sama saya cukup dekat gitu. Jadi memang mereka tuh punya misi seperti itu, mengirimkan perempuan-perempuan ya, murid-murid mereka tuh ke pondok-pondok untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi dari dulu yang gitu. Dan triknya yang sekarang baru dipakai itu kayaknya itu yang 2 anak itu ya. Tahu sendiri kan? Itu kelihatan jelas itu dia bukan murtad. Menurutku ya itu bukan murtadin. Kalau misal murtadin dia sebelumnya udah oten, kemudian pura-pura syahadat masuk pondok. Siapa nih? Aku nggak tahu 2 orang. Udah lah, daripada kita nyebutin nama nggak enak. Itu tadi yang disebutin sama kita Buton itu.
ya? Nah, Nggak ada ilmu dia itu. Saya sudah hajar dia kelihatan berapa jelas kali itu. apa namanya Nggak kebenciannya, kenal, aku nggak kenal. Kurang kelihatan jelas itu bukan murtadin. Ya mungkin murtadin dengan modus yang seperti yang saya sebutkan tadi, framing lah istilahnya. Ya mungkin itu aja sharing saya. Sepertinya juga dibenarkan dulu ketika ada siapa itu yang dari NTT pernah kan beliau, atau Bang Filipus itu juga pernah jadi misioner kan sebelum mualaf beneran itu di pondok Ya, di jadi daerah mana ya. mereka itu memang, ya mereka Banyak tuh triknya mereka. itu apa ya, cuman karena disuruh dari luar. Kalau yang itu biasanya itu, kalau jujur-jujuran ya, mereka tuh juga nggak pengen sebenarnya, tapi karena permintaan dari luar negerinya seperti itu, ya wes lakuin gitu, namanya dibayar ya, betul nggak? Kalau gerejanya gereja besar, gereja yang sukses, istilahnya dia mandiri secara keuangan, jemaatnya kaya raya, mereka tuh nggak mau yang gituan, Bang. Coba lihat orang-orang ini ya, orang-orang kayak kita bicara GBI, ya gereja-gereja Tiberias, Betani, mereka nggak mau yang gituan. Biasanya tuh gereja-gereja yang kere jadi dimanfaatkan sama yang dari luar negeri. Ya, oke, kita akan support gereja lu gitu. Tapi dengan cara lu harus gini. Biasanya yang gitu, Bang. Bang Julius pernah nggak ada dulu, saya pernah ada baca buku itu, ada namanya misi Yusuf 2020. Itu targetnya kan kalau nggak daerah Jawa Barat itu minimal harus sudah mayoritas Kristen itu, tapi kan gagal semua itu. Saya pernah baca tapi saya Banyak itu, Bang, ada Project Jericho, project apa-apa. Jadi setiap daerah itu ada kayak basisnya ya, kayak di Jawa Barat itu. ada nama khusus ya, nama misinya dia nama khusus ya gitu ya. Itu tergantung gereja mana. Jadi tergantung ininya, organisasi yang membiayainya. Kan setiap organisasi itu ya namanya punya project masing-masing ya. Setiap orang punya project pasti punya nama sendiri kan. Kayak contoh nanti yang di Malang siapa yang biayai, projectnya apa gitu kan. Kayak kemarin tuh Malang itu pengen dijadikan kota Injil gitu. Jadi setiap daerah itu ada, dan akhirnya pada dasarnya mereka tuh mulai sadar kalau ternyata itu yang mereka dapat sampah. Jujur ya, kemarin tuh aku ada ngobrol dengan beberapa yang pihak sebelah, mereka tuh sekarang udah mulai mengkaji ulang, membiayai gitu, karena mereka pikir itu dengan keluar uang gitu, nanti kedepannya kan Indonesia bakal mayoritas Kristen gitu kan, tapi ternyata setelah kegagalan yang begitu lama, mereka udah nggak mau sekarang, udah mulai sih, tapi mungkin cara-caranya akan lebih beda lagi, ya sama kayak kita lah, kita kalau gunakan jurus satu, kan kita pasti akan review gitu, oh jurus ini gagal terus deh, oh nampaknya harus diganti deh jurusnya gitu kan, nampaknya jurusnya harus diganti. Itulah mungkin salah satu jurus yang mereka pakai sekarang, yaitu kayak membiayai para penghujat. Ini tahu nggak, tanya Bang Lord Oreo nih, Lord Oreo teman-teman ini saksi ya, dari 4 tahun yang lalu 4,5 tahun lalu aku udah pernah bilang, ini orang-orang Kristen ini menghujat Islam tuh dibayarin saya bilang. Betul. Contohnya Rudi Simamora, aku bilang anak Batak tuh dibayarin, oke? Bahkan waktu si Rudi Simamora kena tangkap pertama sekali, waktu dia pertama kali kena tangkap, aku liatin sendiri chatnya, ya isi pesannya tuh sadis loh teman-teman, ya suruh menghujat Islam. Aku minta polisi kembangkan kasus itu, ya kembangkan kasus itu. Terus apa yang dibilang sama Rudi Yohanes? Ada di videonya Rudi Yohanes bilang apa? Oh itu si Julius ya, dulu dia udah berupaya tuh, untung saya lindungi kalian. Dia yang bilang kan, untung saya yang ke Medan bilangin sama polisi jangan dikembangkan, nanti kalian yang capek. Dia sampai lobby waktu itu Kapolres supaya ini jangan dikembangkan, karena kalau enggak itu donatur kena itu waktu. Kemarin itu kan donatur hampir kena tuh. Jadi dia yang tahan. Itu donornya di Indonesia apa luar negeri kira-kira ya? Campuran. Jadi itu di channelku aku bahas tuh Bang kita. Jadi Rudi Yohanes sendiri menjilat omongannya sendiri. Ya, dia dulu bilang itu Julius fitnah. Mana ada yang mau donasi untuk menghujat? Malah sekarang dia yang bilang apa? Iya, ada organisasi yang menghujat. Dia jilat ludahnya sendiri, Bang. Ya, dia yang jilat sendiri. Ngakui kan? Itu udah lama kita bahas itu, Bang. Tapi ya mau gimana ya? Betul. Iya. Sama ini Kojul, lu masih ingat nggak zamannya Paul Jong itu Galarua? Iya. Nah, ada salah satu seorang jenderal lah, ya kan itu kebongkar semua kan. Dan terus pengusaha batu bara di Kalimantan Timur kalau nggak salah yang Oten itu yang sebagai donaturnya salah satunya. Itu salah satu yang paling gede itu ada namanya Ibu, nggak usah saya sebut lah namanya. Dia yang ngasih mobil ke iya. Itu suaminya tuh direksi di perusahaan besar.
Ya, dia yang naruh kepalaku ada harga lah sama Pak Junius Brigjen Tobing itu ya. Anjir kepalaku Ya, sampai betul. ditaruh harga. Nggak ada otaknya dulu. Itu makanya Bang pernah saya sampaikan ke Mata Pisau, saya bilang, wallahi kalau seandainya membunuh itu tidak dilarang agama dalam Islam tanpa hak dan itu bukan pidana, sudah saya penggal itu semua, itu penghujat Nabi semua itu. Tapi karena kita berotak berakal, jadi kita hanya mendoakan saja mereka. Karena yang udah berlebihan. Saya tahu ini memang misinya jelas, ini mau dapat keuntungan pribadi, makanya mereka lakukan ini. Bukan untuk menyadarkan saudara-saudaranya yang Kristen, tapi memang mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, kalau mereka ini semua, kalau aku bilang ya, kan waktu itu aku udah bagi tuh, apologet Kristen tuh ada 3 kelas, Bang. Ya, ada 3. Yang pertama, ya, apologet Kristen yang memang membela imannya. Yang niatnya tuh murni membela imannya, itu cuma 10%, Bang. Itu contohnya itu kayak Herdi, ya. Terus dulu ada pendeta Samuel, ada Niken, ya. Itu memang membela imannya. Kita nggak pungkiri, ada yang seperti itu. Oke, baru yang kedua, ya, dia itu jadi apologet Kristen karena dendam dengan Islam. Bukan uang ada, dapat uang ada, tapi motivasi pertamanya itu bukan karena uang. Harus kita akui. Oke? Itu contohnya adalah Paul Jang, ya. Terus ada si Tan Paragi. Jadi mereka ini punya trauma masa lalu atau dendam sama Islam. Emen ya, Emen dari Rumah Apologet Kristen dulu. Nah, sama, mereka tuh dulu rupanya waktu kecil pernah dibully. Ya, waktu SMA pernah dibully. Ya, terus di bisnis dia bilang dia kena rasis, ya, dia kena rasis, jadi dia dendam dengan Islam, sehingga dia jadi penghujat Islam. Oke, baru yang ketiga itu memang nyari duit. Sebenarnya dia nggak benci Islam, tapi karena memang permintaannya seperti itu, ya udah. Ya, ikut orderan, seseorderan. Iya. Termasuk si Muhammad KC, Kosman bin Sudah itu semua nggak dendam Islam dia, walaupun dia masuk penjara karena menghujat ya. Tapi semua dia nggak ada dendam sama Islam, cuman karena permintaan dari donatur, termasuk Rudi Simamora juga sama, Rudi Yohanes juga sama, ya Pak Bom juga sama. Mereka tuh nggak ada dendam sama Islam, cuman karena ya requestannya seperti itu, cuman ngikuti. Kozul, kalau si Yosef itu, Kozul yakin kalau dia itu murtadin? Yosef enggak. Yosef itu Oten asli. Oten asli. Nanti kalian akan terkejut lah beberapa bulan lagi ya. Tapi saya nggak boleh ngomong apa-apa dulu. Ya, siap. Karena dia pakai jenggot terus itu. Oh enggak. Dia Kristen dari lahir kok. Iya, aku juga dukanya gitu. Sama itu yang terakhir keluar nih, siapa yang baru keluar itu? Masih juga bikin narasi-narasi menjelekan Nabi itu. Siapa yang baru keluar itu? Manubulu ya? Tanu itu, Manubulu. Yusuf Manubulu. Ya itu jadinya dendam. Jadi kemarin itu dia cuma nyari duit. Dulu tuh dia paling gila nyari duitnya, Bang. Itu kan sampai orang Kristen pun panggil dia apa? Ucup, ya, tukang ucup. Ucup mabuk mulu kan. Dia tuh dulu serakannya minta ampun. Dulu dia dulu tuh gila nyari duit dia. Kalau sekarang itu selain nyari duit udah motivasinya udah dendam karena udah masuk penjara gitu kan. Karena masuk penjara jadi dendam. Tapi saya mau lapor rencana itu. Saya sudah saya lagi kumpulkan semua narasinya itu. Udah hujatan semua itu. Nggak segampang itu, Bang. Jadi Bang, kita harus akui ya, mereka ini dilindungi. Pak Bom kemarin aku tanyaan, Pak Bom apa benar gini? Nggak berani jawab dia kan. Itu Pak Bom biar kalian tahu teman-teman. Itu ada yang lindungi dia loh. Ada yang lindungi dia, tapi yang lindungi dia udah ingatkan dia. Karena diingatkan lah sekarang dia nggak berani nyerang Islam. Ini biar kalian tahu. Ya. Dia nggak berani nyerang Islam tuh gara-gara udah diingatkan sama yang danai dia. Itu kemarin harusnya masuk dia loh. Biar kalian tahu harusnya masuk, tapi dia dilindungi. Jadi mereka nih backingnya nggak kaleng-kaleng juga, Bang. Jangan kalian pikir kelasnya kayak gini nggak ada yang backingin. Ya sama kayak kita lah. Kita harus akui ya, banyak simpatisan di Muslim, ya di sebelah juga banyak simpatisannya. Bahkan simpatisannya tuh lebih totalitas karena yang biasalah minoritas ini kan lebih inilah ya, lebih kompak. Ngandelin duit malah. Iya, jadi apa ya? Serba salah di situ. Di Islam itu malah banyak kayak pejabat-pejabat, orang-orang hebat di Islam tuh kayak gironya nggak ada gitu. Istilahnya mereka bilang, jangan ngambil resiko gitu kan, jangan ngambil resiko. Kalau yang sebelah ini, ya orang-orangnya tuh lebih berani ngambil resiko. Tapi udahlah, kita nanti jadi buka-bukaan data bahaya.